Paman. 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 Paman, hanya aku satu-satunya pria yang tersisa. Bukankah tadi aku sedang bernyanyi di KTV? Ini di mana? Nasib kita semua. Kenapa begitu malang? Semua pria di rumah ini sudah meninggal. Hanya paman satu-satunya, laki-laki yang tersisa di keluarga ini. Sekarang dia pun akan mati kelaparan. Bagaimana kita bisa bertahan hidup ke depannya? Paman, paman. Paman. Makanan apa ini? Benar juga. Huft, masih untung ada yang bisa dimakan. Hargailah sedikit. Paman, paman. Keluarga Zhang. Zhang Jing. Astaga, aku benar-benar transmigrasi ke zaman kelaparan dan malah jadi preman pemalas yang cuma tahu makan. Adik ipar, untunglah kamu tidak mati. Jika kamu mati, aku tidak tahu bagaimana harus mempertanggungjawabkannya kepada mendiang kakakmu. Terasa lembut. Paman. Paman. Sekarang adalah zaman kuno di tahun kelaparan. Kelima kakak laki-laki di keluarga ini semuanya mati kelaparan. Hanya tersisa 5 orang. Kakak ipar yang cantik jelita, serta seorang keponakan perempuan yang masih kecil. Tekanannya besar sekali. Adik ipar. Ini adalah sisa jatah makanan terakhir di rumah kita. Ini untukmu. Adik ipar, segeralah dimakan. Tadi kamu sampai pingsan karena kelaparan. Pemilik tubuh asli ini benar-benar bajingan. Para kakak ipar sudah begitu baik padanya, tapi dia masih tidak tahu diri. Karena aku sudah transmigrasi ke sini, maka aku akan merawat mereka dengan baik. Aku akan membuat para kakak ipar hidup sejahtera. Kue ini keras sekali seperti batu. Aku mencoba memakannya semalaman, sampai gigiku hampir copot. Sama sekali tidak bisa digigit. Kalian ingin membuatku tersedak sampai mati ya? Kalau mau, kalian makan saja sendiri. Sekarang sedang krisis pangan. Jika aku tidak bicara dengan galak, para kakak ipar pasti tidak akan mau makan. Aku harus cari cara untuk mendapatkan makanan lain. Paman, Kakak ipar sulung, biarkan saja kalau paman tidak mau makan. Ayo kita bagi saja rotinya. Kita tidak boleh mati kelaparan begitu saja. benar. Ini Ibu, aku lapar. Kakak ipar, ayo kita bagi saja rotinya. Setelah makan, kita baru punya tenaga untuk bekerja. Lalu bisa pergi mencari makanan lagi. baiklah. Dapur ini benar-benar kosong melompong. Sudah mencari kemana-mana. Cuma dapat setengah keranjang sayur liar. Sayur liar sebanyak ini pasti tidak akan cukup untuk dimakan sekeluarga. Tapi sekarang sedang musim kelaparan. Jangankan sayur liar, bahkan kulit pohon pun sudah habis dimakan. Mana mungkin masih ada makanan lagi? Ini adalah cincin special. Bagus sekali. Tak menyangka bisa menemukan makanan secepat ini. Sekarang para kakak ipar tidak perlu kelaparan lagi. Selamat kepada tuan rumah. Ruang spesial telah diaktifkan. Terdapat 1 mata air spiritual di dalam ruang dan 50 lahan subur. Bukan cuma punya ruang penyimpanan,
tapi juga dilengkapi sistem. Sekarang benar-benar tidak perlu kelaparan lagi. Aku akan cari tempat lain untuk mencoba. Apakah sistem ini berguna atau tidak? Dengan adanya ruang sistem ini, membuat para kakak ipar kenyang bukanlah hal yang sulit. Paman mau makan sayur liar ini? Biar kakak ipar cuci dan masak dulu baru dimakan. Padahal sedang musim kelaparan. Tapi lekuk tubuh kakak ipar sulung benar-benar luar biasa. Entah nanti, saat kondisi hidup sudah membaik, akan jadi seperti apa pertumbuhan kakak ipar sulung nanti. Kakak ipar sulung, kakak tidak usah repot-repot. Serahkan saja sayuran ini padaku. Aku punya cara sendiri untuk mengatasinya. Memberikan semua sayuran liar padamu. Apakah kamu akan memberikan ini semua lagi kepada He Cui Cui itu? Hi Cui, tunangan pemilik tubuh asli. Ternyata pemilik tubuh asli tidak hanya malas, tapi juga seorang bucin setengah mati. Memberikan semua makanan di rumah kepada He Cui secara tidak langsung membuat kakak-kakaknya mati kelaparan. Ini digali olehku dan kakak ipar kelimamu seharian, baru berhasil kami dapatkan. Hanya ini yang tersisa di rumah. Kakak ipar, aku tidak akan memberikan sayuran liar ini kepada He Cui. Mulai sekarang, aku tidak akan mencari muka pada He Cui lagi. Sekarang aku hanya ingin membuat para kakak ipar hidup sejahtera. Omong kosong, sebelumnya kamu juga bilang begitu. Tapi pada akhirnya, bukankah kamu tetap memberikan makanan di rumah kepada He Cui itu? Paman kecil, miau-miau tidak makan tidak apa-apa. Tapi ibu dan para bibi sudah kelaparan sangat lama. Bolehkah paman tidak memberikan makanannya kepada orang lain? Miau. Dalam waktu singkat, aku tidak bisa mengubah citra diriku di mata para kakak ipar. Sepertinya aku terpaksa menggunakan cara itu. Enyah kalian semua, ini adalah keluarga Zhang. Aku yang memegang kendali. Jika kalian berani menghalangiku lagi, akan kuusir kalian semua dari rumah ini. Minggir. Kakak ipar, apa yang harus kita lakukan? Sama sekali tidak ada makanan tersisa di rumah. Kulihat hari masih belum terlalu larut. Adik kedua, adik keempat, kalian pergilah mencari sayuran liar dulu. Setelah dia memberikan sayuran itu kepada He Cui, kita semua akan kelaparan lagi. Baiklah, kita sudah bersikap sangat baik padanya. Mengapa dia tidak tahu berterima kasih? Menurutku, dia itu memang orang yang tak tahu diuntung. Bagaimana kalau kita biarkan saja dia? Diam, seburuk apapun paman, dia tetaplah paman kita. Kita harus menjaganya. Sudahlah, Xiao Tao. Bagaimanapun juga, dia tetap bagian dari keluarga Zhang kita. Mari kita bersabar sedikit lagi. Siapa tahu, suatu hari nanti dia akan sadar. Masih harus bersabar? Sampai kapan kita harus bersabar? Sampai kita semua mati kelaparan? Bahkan jika harus mati kelaparan, itu sudah menjadi nasib kita. Mulai sekarang, jika aku mendengar kalian lagi menjelek-jelekan paman, maka jangan salahkan aku sebagai kakak ipar tertua jika aku mengusir kalian dari rumah ini. Maafkan aku, kakak ipar. Paman, apakah kamu benar-benar sudah sadar? Ternyata barang-barang ini benar-benar bisa ditukar. Baguslah kalau begitu. Berkat ruang dan sistem ini, kakak-kakak iparku tidak perlu kelaparan lagi. Aku harus segera menggali lebih banyak sayuran liar untuk menukar lebih banyak barang. Siapa itu? Berani-beraninya berburu diam-diam di sini. Yo, biar ku beritahu ya. Ini wilayahku. Siapa yang mengizinkanmu berburu di sini? Dia adalah Zhang Ansheng. Anak bodoh ini, entah keberuntungan dari mana, sampai punya 5 kakak ipar yang cantik jelita. Sungguh tidak tahu bersyukur. Tunggu saja sampai dia mati kelaparan, maka aku akan mengambil ke-5 kakak iparnya itu dan memiliki semuanya. Buka mata anjingmu lebar-lebar. Aku kesini untuk menggali sayuran liar. Gaya-gayaan mau menggali sayuran liar? Siapa di desa ini yang tidak tahu bahwa kau itu seorang pemalas? Pekerjaanmu cuma mencuri barang orang. Aku rasa kau cuma menggunakan kedok menggali sayuran liar ini untuk berbuat jahat. Pasti kesini mau berburu diam-diam ya? Zhang Ansheng, ini kan gunung liar. Pakai bagi-bagi wilayah segala. Ke-5 abangku sudah mati kelaparan.
Sekarang tinggal aku sendiri yang tersisa. Sekarang kau malah menghalangiku lagi. Apa kau juga mau membuatku mati sekalian? Apa yang dikatakan Zhang Jing ada benarnya. An Sheng, jangan paksa orang sampai terdesak begitu. Benar itu. Setiap kali naik gunung bersamanya, dia selalu mengambil lebih dari setengah hasil buruan. Katanya sih untuk biaya keamanan. Keterlaluan sekali. Tutup mulut kalian semua. Aku malas bicara panjang lebar dengan orang-orang tidak tahu diuntung seperti kalian. Zhang Jing, kalau bukan karena aku sedang buru-buru mengejar kelinci, sudah kuhabisi kau. Belum tentu siapa yang akan dihabisi. Benih-benih ini bisa ditanam di dalam dimensi ruang. Dengan nutrisi dari air mata air roh, sepertinya sebentar lagi sudah bisa makan sayuran segar. Aku harus segera kembali. Para kakak ipar pasti sudah kelaparan. Kakak ipar sulung, sayuran liar di gunung seberang sudah habis digali orang. Benar-benar tidak bisa ditemukan lagi. Tidak apa-apa, kalian istirahatlah dulu. Besok aku dan kakak ketiga akan mencari ke tempat yang lebih jauh lagi. Kakak kedua, apa kau melihat paman kecil di gunung tadi? Sama sekali tidak kelihatan. Menurutku, dia pasti memberikan sayuran liar itu kepada He Kui Kui. Chi. Zhang Jing, bukankah kau bilang pergi ke gunung untuk mencari sayuran liar? Mana sayurnya? Sayuran liar memang tidak ada. Tapi aku punya ini. Wah, beras. Beras. Akhirnya kita bisa makan nasi. Tak disangka, hanya dengan 5 kati beras putih saja, sudah bisa membuat para kakak ipar sebahagia ini. Ternyata selama ini kakak-kakak ipar sudah sangat menderita. Paman, dari mana paman mendapatkan beras sebanyak ini? Ini adalah kakak ipar keduaku. Paman, dari mana asal makanan ini? Oh, ini simpanan ayah dan ibu dulu. Katanya, untuk mahar He Cui Cui. Kupikir sekarang kita sudah hampir mati kelaparan. Untuk apa memikirkan mahar lagi? Lebih baik dikeluarkan untuk dimakan. Menyelamatkan nyawa itu lebih penting. Sudah kuduga, ayah dan ibu pasti punya simpanan rahasia. Cepat masak buburnya. Iya. Makanan ini, apa benar ini simpanan ayah dan ibu? Kenapa saat kelima kakaknya mati kelaparan, dia tidak mengeluarkannya? Mungkinkah dia benar-benar sudah berubah? Makanlah yang banyak. Ayo makan. Ada apa? Kenapa kalian ke sana? Kenapa tidak makan di meja? Paman, kami ini perempuan, tidak boleh makan di meja. Budaya feodal ini benar-benar menyusahkan. Kakak-kakak ipar, mulai sekarang, keluarga kita tidak membedakan pria atau wanita. Kita makan bersama. Ada nasi, kita makan sama-sama. Ada kesulitan, kita hadapi bersama. Paman, apa yang kau bicarakan? Ini aturan yang ditetapkan leluhur, tidak boleh diubah. Untuk mengubah pemikiran kolot mereka, ternyata aku memang harus memakai sifat asli pemilik tubuh ini. Kalian tidak dengar apa yang kukatakan ya? Kemari dan makan. Intinya begini. Kakak-kakak ipar sekalian, aku berjanji pada kalian, mulai sekarang aku takkan pernah membiarkan kalian lapar dan menderita lagi. Duduk dan makanlah. Paman, apa ini benar? Sekarang paman yang memimpin rumah ini, kita semua harus mendengarkannya. Ambil kursi dan duduklah. Ayo. Oh, iya.
Para kakak ipar, besok ayo kita semua ke gunung bersama untuk mencari sayuran liar. Aku menemukan tempat yang bagus. Ada banyak sayuran liar di sana. Apa Paman serius? Tentu saja benar. Buat apa aku berbohong? Paman, aku juga ingin pergi. Baiklah, Miau-Miau ikut juga, ya? Ayo kita berpencar. Kakak ipar pertama satu tim dengan Miau-Miau. Kakak ipar kedua dan ketiga satu tim. Kakak ipar keempat dan kelima satu tim. Paman, aku akan memetik sayuran liar yang paling besar. Miau-Miau memang yang terbaik. Anak pintar, hati-hati ya. Jangan lari terlalu jauh. Kami akan berhati-hati. Sayuran liar ini besar sekali. Hah? Tolong. Sepertinya itu suara kakak ipar ketiga. Kakak ipar ketiga, jangan bergerak. Tunggu aku ke sana. Kakak ipar ketiga, ada apa? Ular. Digigit ular. Kakak ipar, itu ular berbisa. Racunnya harus segera dihisap keluar. Paman, aku ini kakak iparmu. Ini tidak pantas. Hanya aku satu-satunya pria di keluarga ini. Apa kakak tidak mau mendengarkan perkataanku lagi? Lepaskan tanganmu. Zhang Jing, apa yang kau lakukan? Wanita ini kuat sekali tenaganya. Zhang Jing, dia itu kakak iparmu. Beraninya kau melecehkannya. Aku. Lawu, apa yang kau bicarakan? Tadi aku digigit ular berbisa. Paman yang membantuku menghisap racun ularnya. Kau benar-benar melakukannya demi menyelamatkan Lan Er. Bukan bermaksud untuk melecehkannya. Lawu, kamu salah paham pada Paman. Paman melakukannya untuk menyelamatkanku. Aku tidak percaya dia sebaik itu. Kakak ipar ketiga, obat ini bisa membunuh kuman dan racun. Semprotkan beberapa kali lagi. Tolong. Sepertinya itu suara kakak ipar sulung. Paman, cepatlah pergi lihat. Lalu bagaimana denganmu? Aku tidak apa-apa. Ada Lawu di sini. Cepatlah pergi. Baiklah. Xiu Niang, lihat kelinci ini. Gemuk sekali bukan? Asalkan kamu mau ikut pulang denganku. Aku jamin, kamu bisa makan daging sepuasnya setiap hari. Zhang Ansheng, cepat menyingkir. Kami mau pulang. Hei, Ibu, aku takut. takut apa? Ikut dengan si tampan Zhang Jing itu. Cepat atau lambat, kamu akan mati kelaparan. Bagaimanapun juga, Zhang Jing masih jauh lebih baik daripada bajingan licik sepertimu. Wanita murahan, sudah ditawari cara halus, malah memilih cara kasar, ya? Lepaskan aku, lepaskan. Jangan ganggu ibuku. Miau. Beraninya kamu menyentuh putriku. Akan kupukul kau sampai mati. Ibu, Zhang Ansheng, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, lepaskan. Zhang Ansheng. Zhang Jing, dasar kau sampah tak berguna. Beraninya kau memukulku. Kakak ipar sulung, Anda baik-baik saja? Paman, aku tidak apa-apa. Kakak ipar tidak apa-apa. Miau-miau. miau, jangan takut. Miau, ingin melindungi ibu. Anak pintar. Miau-miau. Zhang Ansheng, beraninya kamu menindas kakak iparku. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Zhang Jing, apa kamu mau memberontak? Berani-beraninya memukulku. Mau aku lapor ke pejabat? Hah? Biar kamu mati kelaparan di dalam penjara. Lihat saja nanti siapa yang berani menghalangiku. Sudah salah, malah balik menuduh. Lalu kenapa? Aku bisa saja tidak melapor ke pejabat, asalkan kamu mau ikut denganku. Kamu, Lapor pejabat? Atas dasar apa kamu mau lapor pejabat? Aku memukulmu itu namanya bela diri. Sedangkan kamu melecehkan wanita. Menurutku, kamulah yang pantas mendekam di penjara. Mau menakuti siapa, ha? Cuma ada kita bertiga di sini. Siapa yang bisa buktiin kalau aku melecehkannya? Kami semua bisa jadi saksi. Paman kecil, lapor saja sana ke pejabat. Apa dia sedang membela kakak ipar? Sial sekali aku hari ini. Kalau kalian terus mengikutinya, cepat atau lambat kalian akan mati kelaparan. Nanti jangan memohon-mohon padaku untuk menampung kalian. Tunggu dulu. Kamu boleh pergi.
tapi kelincinya harus ditinggal. Atas dasar apa? Ini hasil buruanku sendiri. Kami bisa saja tidak lapor pejabat, tapi kelinci ini harus ditinggal sebagai ganti rugi. Baik. Awas kau ya, tunggu saja pembalasanku. Sekarang kita bisa makan daging. Paman kecil, kenapa paman tidak lapor pejabat saja? Si Zhang Ansheng itu sudah berbuat jahat. Dia harusnya dihukum. Kakak ipar kelima. Melapor ke pejabat memang bisa menghukum Zhang Ansheng. Tapi kalau kita melapor, nama baik kakak ipar bisa tercemar karena gosip. Tenang saja, si Zhang Ansheng itu. Nanti kita cari kesempatan lain untuk memberinya pelajaran. Xiao, adik ipar punya rencananya sendiri. Kita turuti saja dia. Apa kamu yakin kamu bukan karena takut pada Zhang Ansheng? Kakak ipar kelima, tenang saja. Nanti akan ada banyak kesempatan untuk memberinya pelajaran. Ayo kita pulang dulu. Kakak ipar ketiga masih terluka. Istri ketiga, kamu terluka? Sudah tidak apa-apa. Kakak ipar tertua tadi digigit ular. Adik ipar sudah membantuku mengisap racunnya. Dia juga sudah mengoleskan obat herbal. Syukurlah kalau begitu. Tak disangka adik ipar mengerti banyak hal. Kalau begitu, mari kita pulang bersama. Ayo. Kakak ipar, hari ini kita masak dan makan kelinci ini saja. Kalau disimpan terus, takutnya malah busuk. Baiklah, kami ikut katamu. Setelah makan kali ini, entah kapan lagi kita bisa makan daging. Kakak-kakak ipar tenang saja. Kedepannya, aku akan berusaha supaya tiap kali makan kita bisa makan daging. Oh iya, kakak ipar tertua. Hari ini kita tidak usah makan sayuran liar lagi. Aku punya sayuran segar di sini. Kita masak bubur sayur saja. Dari mana kamu dapat sayuran ini? Iya, benar. Sekarang tanah sedang sangat kering. Mana mungkin ada sayuran? Dari mana asal sayuran ini? Kalau aku memberitahu mereka bahwa aku punya ruang sistem, mereka pasti akan ketakutan. Oh, tadi siang saat di luar, aku bertemu pedagang keliling yang mencari sayuran liar. Katanya sayuran liar bisa ditukar dengan bahan pangan. Zaman susah begini, mana ada pedagang keliling seperti itu. Sayuran liar ini kan tidak berharga. Bahan panganlah yang berharga. Mana ada orang yang mau tukar bahan pangan dengan sayuran liar? Benar juga. Aku seharian di luar mencari sayuran liar. Kenapa aku tidak pernah bertemu pedagang keliling seperti itu ya? Alasanku tadi memang agak dipaksakan. Sudahlah, sudah. Mungkin memang paman kita yang sedang beruntung bisa makan saja sudah syukur. Kurasa hari sudah mulai gelap. Ayo kita masak. Kakak ketiga, kakak sedang terluka. Istirahatlah yang baik. Baik. Wah, akhirnya aku bisa makan daging. Kakak ipar sulung benar. Yang penting ada makanan. Semoga saja. Lain kali aku juga bisa bertemu pedagang keliling itu. Kenapa? Keluarga Zhang malah keluar. Dasar kau ini ya. Kelima kakakmu mati kelelahan dan kelaparan, tapi cuma kamu yang tersisa. Kalau tahu bakal begini, aku tidak akan menikahkan putriku ke keluargamu. Lihat-lihat apa? Aku sedang bicara padamu. Mana Lan Er? Aku harus membawanya pergi. Anda siapa? Zhang Jing, jangan pura-pura bodoh ya. Di mana Lan Er? Aku mau membawanya pulang. Pak, tolong. Jangan marah dulu. Tenanglah dulu. Minggir kamu. Siapa yang kau panggil bapak? Ayah. Kenapa ayah kesini? Masih tanya kenapa ayah kesini? Kalau ayah tidak kesini, kamu pasti sudah mati kelaparan. Ayo, ikut ayah pulang. Ayah, aku tidak mau pulang. Aku baik-baik saja di sini. Benar, Paman Sun. Jangan emosi dulu. Sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman apa? Beritanya sudah tersebar di seluruh desa. Kau bawa 5 kakak iparmu naik gunung cari sayur liar. Kalau di rumah masih ada makanan, tidak mungkin kau sampai harus cari sayur liar. Ayah, ceritanya bukan begitu. Bukan begitu apanya? Tadinya, ayah berniat menikahimu ke keluarga Zhang. Karena keluarga mereka dulunya ramai. Kupikir hidupmu tidak akan susah. Tapi sekarang si pecundang ini yang jadi kepala keluarga, mana ada hari-hari indah lagi? Ayo, pulang. Ayah, aku tidak mau pulang. Mantra apa yang diberikan keluarga Zhang padamu? Sampai kau begitu keras kepala ingin tetap di sini. Ayah Sun Laner ini benar-benar sangat menyayangi putrinya. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja pemilik asli tubuh ini. Reputasinya terlalu buruk. Ulurkan tanganmu. Ayah, pukullah aku. Tapi aku tetap tidak akan kembali. Ayah, ini apa? Ayah dan ibumu sudah menduga kau takkan mau ikut kami pulang. Jadi kami siapkan sedikit bahan pangan untukmu. Kau adalah putriku. Bagaimana mungkin
Ayah tega melihatmu mati kelaparan di tempat ini. Simpan bahan pangan ini baik-baik, jangan sampai direbut orang lain. Ayah, aku tidak bisa menerima bahan pangan ini. Benar, Paman Sun. Di rumah ada makanan. Kakak ipar tak akan kelaparan. Anda tidak perlu memberinya. Lagi pula, sekarang semua keluarga sedang kesulitan. Bahan pangan ini bawa pulang saja. Diam kau. Kalau memang ada makanan, mana mungkin kalian pergi menggali sayuran liar? Paman kecil, kakek Sun, keluarga kami benar-benar punya makanan. Kemarin kami bahkan makan daging kelinci. Benar-benar tidak perlu memberi kami makanan. Sungguh. Zhang Jing, kau benar-benar tidak tahu malu. Apa kelinci itu hasil tangkapanmu? Beraninya, kau membual di depan Paman Sun. Zhang Ansheng, apa yang kau lakukan di sini? Miau-miau anak pintar. Masuklah ke rumah dan bermainlah. Ibu, ada orang jahat datang, Bu. Gadis ini. Coba maki dia lagi kalau berani. Jangan salahkan aku kalau aku bersikap kasar. Memangnya kenapa? Sudah makan kelinci tangkapanku, memangnya benar-benar merasa sanggup menafkahi keluarga? Mau berantem, ya? Masalah pelik di keluarga Zhang kalian ini, lebih baik aku tidak ikut campur. Putriku, simpanlah makanan ini. Beberapa waktu lagi, ayah akan menjengukmu. Jika hidup di keluarga Zhang sudah tidak tertahankan, pulanglah ke rumah. Ayah pergi dulu. Ayah. Paman Sun, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan, Paman Sun. Aduh, kakak ipar ketiga, jangan menangis. Wajah secantik ini, kalau menangis jadi tidak cantik lagi. Zhang Ansheng, jauh-jauh dari kakak ipar ketigaku. Kalau berani menyentuhnya lagi, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Kenapa cengkraman bocah ini kuat sekali? Sepertinya setelah meminum air, mata air spiritual di dimensi spasial, tubuhku menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Zhang Jing, aku ini sepupumu. Kamu memperlakukanku seperti ini. Kamu percaya tidak kalau aku? Zhang Ansheng, kamu masih berani datang? Kalian jangan tidak tahu, Di Untung sudah memakan kelinciku, masih berani mengacungkan pisau padaku? Zhang Ansheng, kamu tidak diterima di sini? Cepatnya. Tidak menerimaku? Coba lihat apa ini. Kakak ipar, itu ayam hutan. Bagaimana, kakak ipar sulung? Aku tidak akan mempermasalahkan kejadian hari itu. Hari ini kuberi kamu kesempatan memilih lagi. Pikirkan baik-baik. Kalau kamu mau ikut denganku, mulai sekarang, tak perlu khawatir lagi soal makanan. Enya. Chen Xunyang, jangan menolak niat baikku dan malah memilih cara kasar. Asal kamu tahu ya, aku sudah memberimu kesempatan. Kamu lebih memilih mati kelaparan daripada menjadi wanitaku, ya? Zhang Ansheng, sejak kamu perlahan-lahan merampas tanah milik mendiang suamiku, aku sudah tahu kelakuan busukmu. Biar mati sekalipun, aku tidak akan pergi denganmu. Bagus, berprinsip juga kamu. Kalau kamu tidak mau ikut denganku, masih banyak orang lain yang mau. Siapapun yang ikut denganku, ayam hutan ini akan jadi miliknya. Apalagi, beras dan tepung di rumahku dijamin cukup. Kalian benar-benar tidak tahu Di Untung. Kak Ansheng, aku bersedia. Kak Ansheng, aku mau. Aku bersedia pergi bersamamu. Oh, bukankah ini Cui-Cui? Kak Ansheng? Ternyata ini tunangan dari pemilik tubuh asliku. Cui, apa maksud perkataanmu itu? Kamu kan tunangan adik ipar kami. Hei, jangan sembarang bicara. Kalian dan Zhang Jing saja hampir mati kelaparan. Masih saja bermimpi ingin menikah. Kalau aku menikah ke keluarga kalian, itu hanya akan menambah satu mulut yang harus diberi makan. Apa sayuran liar yang kalian gali itu cukup dimakan? Lagi pula, Zhang Jing itu pemalas besar. Kalau aku menikah dengannya, bukankah itu sama saja dengan ikut menunggu mati bersama kalian? Aku tidak sebodoh itu. Hei Kui, kamu benar-benar tidak tahu Di Untung. Kalau dulu adik ipar kami tidak mengirimi keluarga kalian makanan setiap hari, kamu pasti sudah lama mati kelaparan. Mana bisa kamu bertahan sampai hari ini? Sungguh tidak tahu balas budi. Lalu kenapa? Dia memang pernah membantuku. Tapi aku tidak bisa hanya demi membalas budi, mengorbankan nyawaku sendiri. Lagi pula, cuaca sialan ini, entah berapa lama kekeringan ini akan berlangsung. Keluarga Kak Ansheng punya makanan dan minuman. Buat apa aku susah-susah menunggu mati di rumahmu? Hei Cui, kau... Kakak ipar, kalian ini hiduplah bersama si pemalas ini. Hari-hari kekeringan ini masih sangat panjang. Entah sampai kapan kalian bisa bertahan. Cui, orang yang tidak tahu budi sepertimu, sama sekali tidak sudi kupandang.
Kuharap kau ingat pilihanmu hari ini. Jangan pernah menyesal. Aku menyesal, Zhang Jing. Ku beritahu ya, aku tidak akan menyesal. Malah kau, jangan tunggu sampai hampir mati kelaparan, baru mencariku lagi. Memang cui-cui yang paling pengertian. Ayo pulang. Kakak akan merebus ayam hutan untukmu. Kalau Zhang Ansheng bisa berburu, kenapa aku tidak bisa? Lagi pula, aku bisa menggunakan mal system untuk menukar beberapa perlengkapan berburu. Tingkat keberhasilanku pasti lebih tinggi dari mereka. Paman, aku tahu kau sudah banyak berkorban untuk He Kui Kui, tapi kalian memang bukan pasangan yang cocok. Seorang lelaki sejati harus bisa merelakan apa yang sudah dilepaskan. Paman, jangan sedih. Orang seperti Hi Cui-Cui itu sama sekali tidak pantas menerima pengorbananmu, juga tidak layak membuatmu sedih. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Kau tidak berniat memberikan stok makanan kita kepada He Cui-Cui lagi kan? Aduh, kakak-kakak iparku, kalian salah paham. Mana mungkin aku merasa sedih demi He Cui-Cui? Yang kupikirkan sekarang adalah bagaimana caranya berburu di gunung. Kalau makan sayur setiap hari, mana bisa para kakak ipar jadi lebih berisi? Bicara sembarangan apa kamu ini? Iya, Paman. Di zaman susah seperti sekarang, bisa makan sayur saja, kami sudah sangat bersyukur. Berburu itu sangat berbahaya. Keselamatanmu adalah yang terpenting. Tenang saja, kakak ipar. Aku pasti akan membuat kalian bisa makan daging. Tapi Paman, kamu kan belum pernah berburu, apa bisa? Kakak ipar kedua tenang saja. Dulu, aku pernah beberapa kali naik gunung bersama kakak-kakakku. Aku sudah belajar sedikit. Lagi pula, segala hal pasti ada kali pertamanya. Aku dengar dari orang desa, di gunung ada babi hutan. Babi hutan itu bisa menyerang orang, kamu harus benar-benar berhati-hati. Iya, baiklah, kakak ipar ketiga. Aku akan waspada. Sudah, hari sudah semakin siang. Aku harus segera berangkat ke gunung. Miau-miau, bawakan keranjangnya untuk paman. Pintar sekali. Tunggu paman pulang ya. Nanti paman bawakan daging, mau kan? Aku pergi dulu ya. Kakak-kakak ipar, tunggu aku di rumah. Kakak ipar sulung, apa kakak tidak merasa Paman sepertinya sudah berubah? Seperti jadi orang yang berbeda saja. Benar, sejak dia pingsan dan tersadar waktu itu, sifatnya benar-benar berubah total. Menurutmu, apa mungkin dia sedang kerasukan? Cue. Kerasukan apa maksudmu? Dia mungkin cuma sudah mulai dewasa. Tiba-tiba sudah sadar dan mengerti. Mengingat betapa malasnya dia dulu. Entah bisa bertahan berapa lama. Semua sudah siap, tinggal mangsanya saja. Ayam-ayam ini bisa dimasukkan ke dalam ruang dimensi untuk diternak. Mulai sekarang, persediaan daging tidak akan pernah habis. Telur-telur ini bisa untuk tambahan lauk makan malam ini. Mari periksa perangkap binatangnya dulu. Wah, lihat siapa ini. Bukankah ini adik sepupuku? Mau apa? Datang untuk mencari sayur liar? Kak Ansheng, lihat, dia bahkan membawa busur dan panah. Dia sampai membawa busur dan panah segala. Mau berburu ya? Sana, turunkan keranjangnya. Coba lihat dia dapat buruan apa. Kak Ansheng, ada telur. Kembalikan padaku. Hanya beberapa butir telur saja sudah kamu anggap harta karun. Zhang Jing, kamu benar-benar tidak berguna. Naik ke gunung, cuma bisa memungut beberapa butir telur saja. Kalian sendiri, bukannya juga tidak dapat apa-apa? Biar ku beritahu, saat aku sudah mulai berburu, kamu masih jadi anak ingusan. Kalau begitu, mari urus urusan masing-masing. Jangan saling mengganggu. Kembalikan telurku. Aku mau pergi. Mau pergi? Boleh saja. Tinggalkan telurnya. Kenapa? Tidak terima? Ambil saja sendiri. Kenapa? Mau main tangan? Biar ku beritahu. Daerah ini adalah wilayahku. Telurmu ini aku sita. Anggap saja sebagai uang keamanan. Dan kedepannya,
Apapun yang kamu buru di sini, setiap hewan buruan harus dibagi 2 denganku. Ucapanmu itu sama saja dengan memutus jalan hidup orang. Aku sudah memberimu jalan hidup, yaitu menyuruhmu menyerahkan kelima kakak iparmu, tapi kamu menolak. Wanita-wanita itu bahkan membantumu melawanku. Aku akan menutup jalan hidupmu. Mau dihajar ya? Zhang Jing, kenapa? Aku sudah lama muak melihatmu. Mumpung ada kesempatan ini, akan kuberi kau pelajaran yang setimpal. Serang dia. Hajar sampai dia menyerah. Mau lagi? Kenapa lihat-lihat aku? Cepat serang. Jatuhkan dia. Maka semua telur ini akan jadi milikmu. Ayo, serang. Tidak bisa, Kak Ansheng. Aku tidak bisa mengalahkannya. Entah dari mana bocah ini punya tenaga sebesar itu. Hei, tunggu sebentar. Begini saja. Begini. Ambil saja telurnya. Aku tidak akan berkelahi denganmu. Biar orang lain tidak bilang aku menindasmu. Bagaimana kalau kita taruhan saja? Yang kalah harus memberi jatah makan sebulan kepada pemenang, setuju? Jatah makan sebulan? Lumayan juga kalau menang. Mau taruhan bagaimana? Kita bertaruh siapa yang bisa menangkap buruan paling banyak hari ini. Rasanya pasti ada yang tidak beres di sini. Tapi jatah makan sebulan memang bukan jumlah yang sedikit. Apalagi aku punya ruang dimensi. Aku pasti bisa memenangkan taruhan ini. Selain itu, jika aku bisa menang berburu darinya, reputasiku di desa mungkin bisa jadi lebih baik. Tidak peduli meskipun itu sarang naga atau gua harimau, aku akan tetap berani menghadapinya. Jadi taruhan tidak? Cepat tentukan. Oke, aku terima taruhanmu. Zhang Jing, soal berburu, kau masih terlalu hijau. Kali ini, kau pasti kalah. Babi hutan paling suka dengan aroma daun ini. Zhang Jing, akan kubuat kau mati digigit babi hutan hari ini. Jangan bicara terlalu cepat. Belum tentu siapa yang akan jadi pemenangnya. Ada babi hutan pemakan manusia di dalam gunung itu. Sepupu baikku, kamu harus hati-hati ya. Mungkinkah ini diseruduk babi hutan? Kelinci ini gemuk sekali. Aku ingat di sekitar sini, aku juga memasang jebakan hewan lainnya. Seharusnya ada hasil lagi. Paman, tidak pulang semalaman. Kakak ipar pergi mencari mereka, tapi sampai sekarang belum kembali juga. Mungkinkah terjadi sesuatu? Tidak bisa. Aku harus pergi mencari mereka. Lan Er sendirian di rumah. Kak Ansheng, kemarin bocah itu masih berani melawan kita. Jadi, barang-barang di halaman ini hari ini, apa semuanya jadi milik kita? Kalian semua, geledah tempat ini baik-baik nanti. Si Zhang Jing itu bicaranya sangat sombong. Dia pasti menyimpan banyak barang. Hei, cepat pergi. Cepat, cepat. Kalian tidak boleh sembarangan. Kalian ini perampok. Kenapa Zhang Ansheng ini mulai merampok dengan terang-terangan? Bagaimana kalau kita bantu? Cuma ada Sun Laner sendirian di rumah itu. Kasian sekali melihatnya. Aduh, kamu ini. Jangan ikut campur urusan orang lain. Si Zhang Jing itu pemalas dan rakus. Dia cuma mengandalkan ipar-iparnya untuk hidup. Kalau menurutku, dia dan Zhang Ansheng. Soal urusan pangan ini, pasti sudah bersekongkol dari awal. Benar juga katamu. Ku dengar Zhang Jing ini tidak pernah peduli pada ipar-iparnya. Semua tanah keluarganya diberikan pada Zhang Ansheng. Siapa tahu dia ingin menukar harta terakhirnya dengan makanan. Hentikan kalian semua. Berhenti. Kakak ipar akhirnya datang juga. Ziuniang, kebetulan kamu sudah kembali. Kemasi barang-barangmu sekarang dan ikut aku pulang. Cuy, Zhang Ansheng, dulu kau sudah merampas tanah kami. Terus kenapa? Sekarang kau berani merampas orang secara terang-terangan? Xiao Tao, aku suka sifat galakmu ini. Tapi bicaramu kasar sekali. Apa maksudmu merampas? Zhang Jing sendiri yang menyerahkan kalian padaku. Lagi pula, jangan lihat Zhang Jing, yang sekarang terlihat seperti orang terhormat. Mungkin nanti demi sesuap nasi, dia akan menyerahkan kalian padaku satu persatu. Benar sekali. Kalian berlima, cepat kemasi barang-barang kalian. Ikutlah dengan Kak Anshengku, biar nanti tidak perlu repot pindah-pindah. Zhang Ansheng, kau bajingan. Beraninya menghina kakak iparmu sendiri. Meski kami harus mati, kami tak akan sudi ikut denganmu. Tunggu sampai paman kembali, dia tidak akan melepaskanmu. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Shi Yuniang, Zhang Jing, dia tidak akan pernah kembali. Lupakan saja dia.
Apa maksud perkataanmu itu? Ini, baju paman. Zhang Jing yang kalian bangga-banggakan itu sudah mati. Kalau mau menyalahkan, salahkan Zhang Jing. Orang ini berani melawan kami, sehingga berakhir tragis seperti ini. Dia pantas mendapatkannya. Kalian tutup mulut. Zhang Jing pasti akan kembali. Benar, paman pasti akan kembali. Zhang Jing, kau benar-benar akan kembali kan? Sun Lander, jangan membohongi diri sendiri lagi. Biar ku beritahu, kemarin saat kami di gunung, kami melihat babi hutan. Babi hutan yang kelaparan akan memakan apa saja. Benar sekali. Zaman sekarang, babi hutan sudah gila karena kelaparan. Sekali mengamuk, 3 orang pun belum tentu bisa menghadapinya. Kalian pikir, dengan tampang pengecut Zhang Jing itu, dia bisa menghadapi babi hutan? Tentu saja tidak mungkin. Tidak. Bagaimana ini? Paman kecil. Apa dia benar-benar dimakan babi hutan? Pantas saja, Zhang Jing tidak pulang semalaman. Sepertinya, dia benar-benar bertemu babi hutan. Aduh, ku dengar babi hutan itu. Datangnya bergerombol. Satu saja sulit dilawan, apalagi kalau bergerombol. Menurutku si Zhang Jing itu sepertinya tidak akan selamat. Kalau begitu, keluarga Zhang benar-benar sudah habis. Hanya menyisakan para janda ini. Di zaman susah seperti ini, bagaimana bisa bertahan hidup tanpa sandaran? Xiuniang, Zhang Jing sudah mati. Kalian menjaga harta keluarga Zhang ini, apa gunanya? Lebih baik segera kemasi barang-barang, ikutlah pulang denganku. Benar begitu, kan? Benar sekali. Zhang Jing dulu pernah bilang, akan menyuruh kalian ke rumahku untuk menjadi pembantuku. Sekarang Zhang Jing sudah mati, kalian tidak punya sandaran lagi. Kulihat kalian semua berwajah cantik. Kalau cuma jadi pembantu, sayang sekali. Bagaimana kalau ikut denganku dan jadi selir saja? Layani aku dengan baik. Dijamin kalian akan hidup enak. Tui, asal kau tahu, bahkan jika kami semua mati kelaparan, kami tidak akan mau ikut denganmu. Jangan harap. Jangan mendekat. Kakak ipar benar. Jika kau berani mendekat, aku akan melawanmu sekuat tenaga. Xiao Tao. Kalian para wanita ini, jangan keras kepala, pilih cara halus atau cara kasar. Biar ku beritahu kalian, karena kalian sudah menikah dengan keluarga Zhang, maka kalian adalah milik keluarga Zhang. Sekarang Zhang Jing dan kelima kakaknya, semuanya sudah mati. Sebagai kakak sepupu, sudah sewajarnya aku mengambil kalian. Ikat mereka semua. Jangan mendekat. Apa yang mau kalian lakukan? Jangan sentuh aku. Ku bilang jangan mendekat. Serahkan yang satu ini padaku. Biar ku nikmati dulu sejenak. Zhang Jing. Tolong. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh kakak iparku, panah berikutnya akan menembus dahimu. Paman baik-baik saja. Syukurlah. Dia benar-benar kembali. Ibu, kau menyuruhku menunggu paman di depan desa. Lihat, aku benar-benar menemukannya. Miao memang yang terbaik. Paman. Didi dia tidak mati. Zhang Jing, kau tidak mati dibunuh babi hutan? Apa-apaan ini? Tadi Zhang, An Sheng, dan yang lainnya bilang kalau Zhang Jing sudah mati. Ternyata dia baik-baik saja. Bukan cuma baik-baik saja. Lihat babi hutan itu malah dituntun kemari. Babi hutan ini sepertinya cuma patuh padanya saja. Aku dengar-dengar babi hutan di gunung itu sangat buas. Tuh, Zhang Jing ini kelihatannya jadi makin hebat saja. Wah, Zhang Jing benar-benar punya kemampuan. Asal tahu saja, babi hutan itu, beberapa orang pun tak sanggup menangkapnya. Malah ada yang sampai terluka. Dia malah sendirian, bisa membawa pulang babi hutan itu, masih hidup lagi. Nasib keluarga mereka sepertinya bakal membaik. Daging babi hutan ini bisa dimakan untuk waktu yang lama. Kakak ipar, kalian tidak apa-apa? Kalian baik-baik saja? Kakak ipar, kalian tenang saja. Orang yang menindas kalian, tak akan aku lepaskan satu pun. Aduh, Bang, si Zhang Jing ini sepertinya terlihat memang sudah berbeda dari sebelumnya. Apa kita masih bisa melawannya? Iya bang, atau sebaiknya kita minta maaf saja padanya. Ayo pergi. Luka yang dia berikan padaku waktu itu, sampai sekarang masih terasa sakit. Kalau tidak, kita pasti akan rugi besar. Pergi apanya? Kita ini beramai-ramai. Masih takut menghadapi dia sendirian? Kalian semua sebaiknya berlutut dan minta maaf pada kakak iparku. Kalau tidak, jangan harap ada yang bisa pergi. Dan kau, Zhang Ansheng, jatah makanan sebulan. Kuberikan waktu sampai besok untuk mengantarnya ke rumahku. Kau bilang ini hasil tangkapanmu? Benaran kau yang tangkap? Menurutku sih, kau cuma beruntung menemukan sisa buruan pemburu tua, lalu ingin menipuku demi mendapatkan makanan.
Aku lihat kau ini cuma penipu licik. Oh alah, ternyata cuma karena beruntung saja. Sudah kuduga, orang seperti Zhang Jing ini, kapan bisa jadi sehebat itu? Ternyata, ini semua cuma karena beruntung. Zhang Jing, jangan berlagak lagi. Kemampuanmu seberapa besar? Kami semua sudah tahu. Ku beritahu ya, ingin menipu jatah makananku. Jangan mimpi kau. Zhang Ansheng, kalian ini benar-benar keras kepala, baru menyesal kalau sudah celaka. Aku sudah memberi kalian pelajaran sekali di gunung. Kenapa masih tidak kapok juga? Menurutku kalian bahkan tidak lebih baik dari hewan ini. Zhang Jing, apa maksudmu? Baru dapat babi hutan saja sudah merasa hebat. Berani-beraninya mau mengambil jatah makanku? Jangan harap. Apa? Kau mau ingkar janji? Zhang Jing, lebih baik kamu jangan mencari masalah dengan Zhang Ansheng dan komplotannya. Dia punya hubungan dengan para preman di desa sebelah. Kamu bukan tandingan mereka. Benar, Zhang Jing. Nanti jangankan melindungi kelima kakak iparmu itu. Mungkin nyawamu sendiri juga akan melayang. Zhang Jing, kusarankan padamu, cepatlah bersikap baik, berlutut, dan minta maaf padaku. Lalu, serahkan kelima kakak iparmu dengan patuh kepadaku. Maka akan kuampuni nyawamu. Paman, kami hanya menyusahkanmu saja. Aku akan segera minta maaf. Hei, kakak ipar, aku sudah berjanji pada kalian. Pasti akan membuat kalian hidup layak. Dan tidak akan membiarkan kalian menderita lagi. Sengaja mau melawanku, ya? Semuanya, serang. Dengar ya, hari ini kau harus serahkan semua makanan di rumahmu. Semuanya tanpa sisa. Juga babi hutan ini, kalau tidak, rasakan akibatnya. Jangan, Sheng. Kalau kau mau babi ini, boleh saja, asal kau punya nyali untuk mengambilnya sendiri. Zhang Jing, apa yang mau kau lakukan? Mau babi hutan ini kan? Ambil saja sendiri. Bang, Zhang Jing tidak mungkin sungguhan memanah kita, kan? Dia cuma sampah tak berguna. Masa kita beramai-ramai tidak bisa mengalahkannya? Sereng. Jangan, Sheng. Mau lari kemana kau? Zhang Jing, aku minta maaf. Aku minta maaf. Mati kau. Ya ampun, Paman, sejak kapan Paman belajar memanah secara diam-diam? Didikannya selalu tepat sasaran. Ini benar-benar hebat. Pantas saja Paman bisa memburu babi hutan sebesar ini. Paman hebat sekali. Jangan, Sheng. Kalau dipikir-pikir, aku harus berterima kasih padamu. Ini semua berkat dirimu, yang telah mengoleskan sari tanaman herbal, yang bisa memancing babi hutan ke tubuhku. Kau ingin memancing babi hutan untuk melukaiku. Tapi kalau bukan karenamu, bagaimana aku bisa mendapatkan babi hutan ini? Zhang Ansheng, hatimu benar-benar busuk. Sebagai seorang kakak sepupu, kalau tidak mau menolong adikmu sendiri itu tidak masalah. Tapi kau malah menjebak adikmu sendiri. Benar-benar orang picik yang hina. Jangan bicara sembarangan. Kalau aku ingin mencelakaimu, mana mungkin kau bisa berdiri di sini baik-baik saja? Kalau kau berani bicara seperti itu lagi, aku akan melapor ke pejabat atas tuduhan fitnah. Apa ini fitnah atau bukan? Kau sendiri yang paling tahu. Tapi hari ini, khusus untuk masalah kau yang sudah menindas kakak-kakak iparku, kalian semua harus membayar harganya. Paman, si Zhang Ansheng ini punya hubungan dengan preman dari desa sebelah. Jika kita melawannya secara langsung, pada akhirnya, kedua pihak hanya akan menderita kerugian besar. Menurutku, masalah ini sebaiknya dipikirkan matang-matang dulu. Benar, Paman. Bagaimanapun juga, kekuatan kita tidak akan sanggup melawan mereka yang lebih kuat. Baiklah, aku akan mendengarkan kata kakak-kakak ipar. Kita tidak perlu terburu-buru soal ini. Kita bicarakan lagi nanti. Cepat atau lambat, aku akan memberi pelajaran pada bocah ini. Zhang Ansheng, melihat kejadian hari ini, demi menghargai kakak-kakak iparku, aku akan melepaskanmu. Tapi taruhan di antara kita harus kau tepati. Jika kau tidak menepatinya, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Mari kita lihat tinju siapa yang lebih kuat. Baiklah, besok akan aku antarkan kepadamu. Paman kecil, hebat sekali. Sudah lama aku tidak makan daging sebanyak ini. Paman, kapan kau belajar memanah diam-diam? Ini benar-benar luar biasa hebat. Sudah kubilang,
Aku pasti akan melindungi kalian semua, agar kalian bisa hidup enak. Aku menepati janjiku. Paman, kau sekarang benar-benar berbeda dari yang dulu. Bisa berburu, dan lagi, tadi kau berani berdiri melindungi kami. Tadi Zhang Ansheng pun terlihat takut padamu. Kuharap kau terus seperti ini. Kakak ipar, dulu aku kurang dewasa. Sekarang tidak ada pria lain di rumah. Aku harus memikul tanggung jawab ini. Menjaga kalian dengan baik. Paman, senang sekali kau bisa berpikir begitu. Kini kami para kakak ipar mengikutimu. Akhirnya punya harapan. Kakak ipar, tanpa kalian, keluarga ini sudah hancur sejak lama. Sekarang aku hanya ingin membalas budi pada kalian. Kalian tenang saja. Aku berjanji, tidak akan membiarkan kalian hidup susah seperti dulu lagi. Aku akan buat kalian makan daging setiap hari. Haul, bisa makan daging setiap hari. Bicaranya manis sekali, tapi begitu melihat He Cui Cui, sikapnya pasti langsung berubah lagi. Keluarga siapa yang masak daging? Wangi sekali. Aroma daging ini harum sekali. Baunya sepertinya berasal dari rumah keluarga Zhang. Miau, miau. Miau, miau. Beritahu aku, apa saja yang kamu makan belakangan ini. Akan kuberikan ini padamu. Aku tidak mau. Ibu bilang tidak boleh sembarangan makan barang pemberian orang luar. Lagi pula, Pipi itu orang jahat. Suka merundung. Paman, aku tidak mau. Dasar bocah nakal. Aku sudah baik hati memberimu makanan, malah bicara begitu padaku. Memang pantas untukmu, bersama pamanmu yang pemalas itu. Mati kelaparanlah, kalian, bersama. Jangan bicara begitu. Paman bukan pemalas. Sebelum fajar menyingsing, Paman sudah pergi berburu. Dia tidak akan membiarkan kami mati kelaparan. Jangan bicara begitu. Pamanku itu berburu? Dengan badannya yang kurus kering seperti monyet begitu. Memangnya dia bisa berburu apa? Menurutku, dia cuma pergi kelayapan. Dan cuma membodohi bocah bodoh sepertimu. Biar ku beritahu ya, nanti kalau kamu sudah besar, hati-hati dengan pamanmu itu. Dia akan menjualmu sebagai pelayan. Rasakan saja penderitaanmu nanti. Bibi bohong. Bibi orang jahat. Aku akan mengadu pada Paman. Bibi sudah menindasku. Hei Kucui, apa yang kau lakukan? Miau miau. Beritahu Paman, ada apa? Paman, dia mengejekmu pemalas. Dia juga bilang kalau aku sudah besar nanti, Paman akan menjualku. Menjualku sebagai pelayan. Miau miau, jangan takut. Paman tidak akan pernah menjualmu. Nanti, setelah beberapa saat lagi, Paman akan membangunkan rumah baru untukmu. Biar kamu jadi nona besar keluarga Zhang, ya? Zhang Jing, omong kosongmu itu hanya bisa membohongi anak kecil. Gak tahu, malu banget. Lihat saja, pagar rumahmu saja sudah mau roboh. Makan saja susah, masih saja membual di sini. Untung dulu, aku tidak jadi menikah denganmu. Kalau tidak, mungkin aku sudah mati. Kelaparan di gubuk reyot ini. Hei Kui Cui, aku malas berdebat denganmu sekarang. Cepat pergi sana. Zhang Jing, kamu benar-benar sudah berubah ya. Berani-beraninya bicara begitu padaku. Paman, apa yang terjadi? Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? He Kui Cui, mau apa kamu kesini? Benar saja, begitu melihat He Kui Cui, sikapnya langsung berubah. Kamu pikir aku sudi kesini? Aku cuma kebetulan lewat di sini. Melihat anak sialan ini kelaparan, niat baikku memberinya mantau jagung, dia malah tidak tahu diuntung dan menolaknya. Keluarga kalian ini memang sudah takdirnya jadi hantu kelaparan. Omong kosong apa kamu ini? He Kui Cui, jaga bicaramu itu. Paman kami adalah pria yang hebat. Dia tidak akan membiarkan kami kelaparan. Hebat? Jangan membual di sini. Kalau memang hebat, coba keluarkan sesuatu yang bagus. Biar kulihat. Paman, kakak ipar pertama, kakak ketiga, keempat, kelima. Sup tulang babinya sudah matang. Segar sekali loh. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Aku baru pergi ke kota beberapa hari saja. Begitu kembali, keadaan di keluarga Zhang sudah berubah total. Saudari He, sudah berdiri lama di sana kan? Jangan-jangan kamu juga tergiur dengan sup tulang babi ini? Sayang sekali, paman kami bilang, sup tulang babi ini
khusus untuk memulihkan kondisi tubuh miau-miau kami. Bagaimanapun, dia kan masih anak-anak, masa pertumbuhannya tidak boleh terganggu. Aku mengikuti Zhang Ansheng itu, bahkan tidak pernah makan daging sekalipun. Dulu Zhang Jing selalu menuruti semua perkataanku. Kalau aku bilang ingin makan daging, dia pasti tidak akan menolak. Zhang Jing, kamu sekarang hebat ya. Sudah kuduga, Zhang Jing tidak mungkin terus bermalas-malasan selamanya. Pasti akan ada hari di mana kamu sukses. Zhang Jing, demi hubungan kita yang dulu, berilah aku sesuap saja. Bukankah kamu bilang keluarga kami semuanya adalah hantu kelaparan? Kenapa sekarang malah mencoba mendekatkan diri? Kakak ipar, bagaimanapun juga, aku ini tunangan Zhang Jing, kan? Kalian tidak mungkin membiarkanku mati kelaparan, kan? Cuy, jangan lupa, kamu sendiri yang bilang tidak mau menikah denganku. Sekarang melihat keluarga kami hidup berkecukupan, baru ingat kalau kamu adalah tunanganku? Sekarang, aku hanya punya satu kata untukmu, Enya. Apa aku tidak salah dengar? Dia benar-benar menyuruh He Cui Enya? Paman benar, barang-barang milik paman kami hanya boleh dimakan oleh keluarga sendiri. Saudari He, kalau kamu kekurangan makanan, pergi saja ke rumah Zhang Ansheng. Dasar tidak tahu malu. Beraninya kamu memaki di rumah kami. Kamu masih berani datang ke rumah kami untuk mengemis makanan? Kalian hanyalah menantu di keluarga Zhang, bukan ibunya. Zhang Jing saja tidak bicara. Sejak kapan giliran kalian yang berlagak berkuasa di sini? Zhang Jing, aku tahu di dalam hatimu masih ada aku. Aku sangat lapar. Sudah lama sekali aku tidak makan daging. Zhang Jing, jika kamu memberiku makan sedikit saja, aku berjanji, mulai sekarang aku akan hidup setia bersamamu. Dulu Zhang Jing selalu menuruti semua perkataanku. Jika aku memohon seperti ini, dia pasti tidak akan menolakku. Hei, Cuy, dengarkan baik-baik. Apa yang dikatakan kakak-kakak iparku adalah apa yang ingin kukatakan juga. Di antara kita berdua, sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Makanan yang kuberikan padamu dulu, anggap saja semuanya sudah dimakan anjing. Cepat pergi, keluarga Zhang tidak menyambutmu. Mungkinkah dia benar-benar sudah berubah? Zhang Jing, hari-hari ke depan masih panjang. Kita lihat saja nanti. Hati-hati di jalan, Nona He. Kami tidak akan mengantarmu. Kakak ipar kelima, apa yang kamu lakukan? Melihat kamu tidak membuat kakak ipar merasa kecewa, malam ini aku yang akan melayanimu. Melayani? Melayani apa? Kakak ipar, yang kamu maksud melayani, ternyata melayaniku mencuci kaki? Kamu, bocah nakal, apa yang sedang kau pikirkan? Tidak ada. Aku tidak memikirkan apa-apa. Miau-miau sudah tidur. Paman, kita tidak bisa hanya mengandalkan hasil berburu selamanya. Tanaman di desa kita semuanya sudah mati kekeringan. Sudah ada beberapa orang di desa yang meninggal. Iya, kudengar ada beberapa orang lagi di desa yang mati kelaparan. Persediaan makanan kita saat ini masih cukup, tapi lama-kelamaan akan habis juga. Lalu kita harus bagaimana? Di dalam ruang dimensi ada banyak bahan pangan, juga banyak ayam hutan. Tapi musim sedang kemarau panjang. Kalau barang-barang ini terus muncul, pasti akan terasa aneh. Aku tahu. Aku bisa beli bibit kacang tanah yang tahan kekeringan di mall system untuk ditanam. Dengan begini, kita punya makanan tanpa membuat orang curiga. Tenang saja, kakak ipar. Jangan khawatir soal makanan. Biarkan aku yang cari jalan keluarnya. Kau bilang ini apa namanya? Kacang tanah? Benar, kacang tanah. Tanpa sengaja, aku menemukannya di gunung. Benda ini sangat tahan kering. Kalau kita tidak menanam gandum dan ganti menanam kacang tanah, kita akan segera panen. Apa tidak apa-apa kalau tidak menanam gandum? Kakak-kakak, ipar, soal berhasil atau tidaknya, anggap saja ini upaya terakhir. Lagi pula, gandum pun tidak akan bisa tumbuh. Jadi coba tanam ini saja. Paman benar. Bagaimana kalau kita coba dulu? Aku percaya pada kemampuan paman. Baiklah, kalau begitu besok kita pergi menanam kacang tanah bersama. Si Yonyal, kalian mau kemana? Mau melakukan apa? Kami mau menanam kacang tanah. Kacang tanah? Apa itu kacang tanah? Tanah sekarang sangat kering. Tidak ada yang bisa tumbuh. Apa kacang tanah ini bisa hidup? Tentu saja bisa. Kacang tanah ini sangat tahan kekeringan. Hasil panennya bahkan lebih tinggi
daripada gandum. Kalau kalian ingin menanamnya, boleh coba ambil benihnya. Zhang Jing, jangan menyebar omong kosong di sini. Turun-temurun kita selalu menanam gandum. Belum pernah terdengar ada orang yang kenyang hanya dengan makan kacang. Jangan menjerumuskan orang-orang ke jalan buntu. Kacang tanah ini punya akar yang kuat, sangat tahan kekeringan. Bicaramu manis sekali. Semuanya, jangan dengarkan dia. Teruslah menanam gandum. Siapa tahu hujan akan segera turun. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita mati kelaparan. Ansheng benar. Kalau kacang ini tidak bisa tumbuh, apa jadinya dengan seluruh keluarga kami? Benar juga, risikonya terlalu besar. Tidak apa-apa. Kalau nanti ada yang ingin menanam, silakan ambil benihnya padaku. Dulu aku sering meminjam makanan dari kalian. Kali ini, aku ingin membalas kebaikan kalian. Zhang Jing, aku percaya padamu. Melihat keluarga kalian yang hidupnya makin makmur sekarang, paling buruk cuma rugi sedikit, ayo coba saja. Tulang tua bibi ini masih sanggup mengambil risiko. Aku juga mau coba. Semuanya, jangan ikut-ikutan konyol. Kalau nanti kalian kelaparan, jangan datang memohon padaku. Kak Ansheng, aku lapar. Lapar apa? Aku saja belum makan. Yang kau tahu cuma makan saja. Dasar perempuan pembawa sial. Kak Ansheng, Ada apa? itu Zhang Jing, kacang yang ditanam Zhang Jing, panen besar. Seluruh halaman penuh dengan hasil panen. Apa? Ini, bagaimana mungkin? Zhang Jing, maafkan kami. Kami telah salah. Seharusnya kami tidak percaya kata-kata Zhang Ansheng. Kami mohon, berikanlah benih pada kami. Kakek, cepatlah bangun. Nenek, cepat bangun. Cepat bangunlah. Aku tahu kalian juga dihasut oleh orang lain. Ambillah benih ini untuk ditanam. Zhang Ansheng, kau benar-benar pembawa sial. Kalau bukan karenamu, kami tidak akan kelaparan begini. Sebelum ini, kau menyuruh kami menyerahkan daging dan pangan. Tapi saat kelaparan melanda, kau tidak peduli sedikit pun pada kami. Benar, dia orangnya. Gara-gara dia, kita hampir mati kelaparan. Setuju. Jangan harap kami akan percaya padamu lagi. Dasar kalian gerombolan orang tidak tahu untung. Siapa yang kau sebut tidak tahu untung. Waktu berburu dulu, setiap rumah tangga sudah menyerahkan hasil buruan padamu. Menurutku, kau itu cuma seorang perampok. Perampok. Pembawa sial. Dia benar-benar pembawa sial. Paman kecil, kau benar-benar sudah dewasa sekarang. Dulu kamilah yang melindungimu. Sekarang kaulah yang melindungi kami. Bahkan kau melindungi seisi desa. Tentu saja, kita lihat saja. Siapa yang berani menjelek-jelekkan paman kecil kami lagi? Aku yang pertama tidak akan terima. Paman kecil, apapun yang terjadi nanti, kami akan selalu bersamamu. Si pecundang Zhang Jing itu, dia cuma beruntung saja. Sekarang, seluruh penduduk desa terpengaruh olehnya dan berani melawanku. Bagus. Kak Ansheng, bagaimana kalau kita pergi juga? Coba minta bibit kacang pada Zhang Jing. Minta apa? Jangan harap ini semua salahmu. Dasar istri boros. Kerjaanmu cuma berdiam di rumah tanpa melakukan apapun. Malah menghabiskan semua jatah makanku. Itu karena kamu yang tidak berguna. Tidak ada makanan lagi di rumah. Bisanya cuma menyalahkan aku. Seandainya aku tahu akan begini, seharusnya aku menikah dengan Zhang Jing saja. Kau, biar ku beritahu ya, Zhang Jing si pecundang itu tak pantas dibandingkan denganku. Karena dia sudah menyudutkanku. Kali ini, aku akan benar-benar memberinya pelajaran. Akan kuhancurkan seluruh keluarganya. Maksudmu, di rumah Zhang Jing ada banyak daging dan makanan? Benar, bos. Ditambah lagi, 5 kakak ipar Zhang Jing itu semuanya cantik jelita. Kalau kita bisa menghabisinya, maka makanan dan para wanita cantik itu akan jadi milik kita. Di masa kelaparan seperti sekarang, punya makanan dan wanita cantik, apa bedanya kita dengan kaisar? Nah, ada hal sebagus ini, kenapa tidak bilang dari tadi? Aku sengaja melakukannya. Aku menunggu sampai Zhang Jing panen raya dulu, baru aku datang untuk memberitahumu. Bagus. Jika rencana ini berhasil, kau pasti akan dapat bagianmu. Bos, Zhang Jing, kau tamat sekarang. Zhang Ansheng, kenapa mereka bisa bersama? Si Liu Muka Bopeng dari desa sebelah itu? Si Liu Muka Bopeng ini adalah preman terkenal di desa-desa sekitar sini.
Dia sering merampok makanan penduduk desa. Jangan-jangan Zhang Ansheng bersekongkol dengannya, ingin merampas pangan. Aku harus cari cara untuk mencegahnya terlebih dahulu. Merampas pangan? Maksudmu Liu si muka codet ingin datang ke desa kita untuk merampas pangan? Benar, Pak Kepala Desa. Kita akan cari jalan keluarnya. Menurutku, desa ini harus membentuk sebuah tim patroli agar mudah memantau pergerakan Liu si muka codet. Masuk akal. Baiklah, lakukan saja sesuai katamu. Kepala Desa, aku tidak setuju. Sekarang, semua orang tidak punya makanan. Dari mana datangnya tenaga untuk patroli? Liu si muka codet ini adalah preman kejam. Dia sudah merampas pangan di beberapa desa. Jika kita tidak waspada dari sekarang, sisa pangan kita yang sedikit bisa ludes. Atau jangan-jangan kau sudah bersekongkol dengan Liu si muka codet untuk merampas pangan semua orang? Kepala Desa ada di sini. Jangan memfitnahku, bocah. Sudah. Jangan berdebat lagi. Sudah diputuskan. Tim patroli akan dibentuk di desa ini. Zhang Jing yang bertanggung jawab. Mulai hari ini, desa kita resmi membentuk tim patroli dengan Zhang Jing sebagai pemimpin tim. Bertanggung jawab atas keamanan desa kita. Kalian semua bertanggung jawab atas setiap sudut desa di semua arah. Sisanya bertanggung jawab atas keamanan di jalanan utama. Segera melapor setelah selesai memeriksa. Berangkat patroli. Baik. Kak Liu, anak itu orangnya. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Pangan di rumahnya sangat banyak sampai tidak habis dimakan. Asal kita habisi dia, semuanya akan jadi milik kita. Bagus, harta keluarga yang begitu besar. Beraninya kau berkeliaran sendirian? Bukankah itu namanya mengantarkan uang pada kami? Ayo kita serbu. Waktunya sudah pas. Tim patroli sudah waktunya berkumpul. Bocah ingusan. Jadi kau yang namanya Zhang Jing? Liu si muka codet. Bukankah kau dari desa tetangga? Kenapa mencariku? Bocah, ternyata kau pernah mendengar namaku juga. Kalau kau pintar, serahkan semua persediaan makananmu. Aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Bagaimana kalau aku tidak mau memberikannya? Kalau kau tidak memberikannya, kalau tidak, aku akan menghabisimu hari ini. Lalu aku akan menjara semua makanan keluargamu. Bukankah itu Liu si muka codet? Dia sengaja datang cari masalah. Saudara-saudara, ada kerjaan. Ayo gerak. Liu si muka codet. Beraninya di depan tim patroli kami bertindak semena-mena di desa kami. Kau cari mati ya? Hajar dia. Baik. Oh. Berani sekali membuat keributan di desa kami. Jangan pukul lagi. Berhenti memukul, aku mengaku salah. Sudah cukup, beri dia sedikit pelajaran saja. Liu si muka codet, jika berani bertindak kurang ajar di desa ini lagi, aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu. Jangan ulangi lagi. Pergi sana. Kak Liu, kau tidak apa-apa. Apa aku terlihat baik-baik saja? Zhang Ansheng, desamu sudah membentuk tim patroli. Kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Gara-gara itu, aku jadi kena ajar. Sakitnya setengah mati. Kak Liu, aku tidak sengaja. Enyahlah dari sini. Bocah, kau berani mempermainkanku? Akan kuhabisi kau hari ini. Kak Liu, beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji kali ini pasti tidak akan gagal. Bocah, ide apa lagi yang kau punya sekarang? Ini adalah bubuk hewan yang sudah lama kusimpan. Kita tunggu saat Zhang Jing sedang berpatroli, lalu menyelinap ke rumahnya untuk membius kelima kakak iparnya. Dengan begitu, wanita-wanita itu mau tidak mau harus menuruti kita. Nanti, harta keluarga mereka bukankah akan menjadi milik kita sepenuhnya? Kuharap kali ini kamu tidak akan mengacaukannya lagi. Kak Liu, aku bersumpah tidak akan ada kesalahan sedikit pun. Jika sampai kacau lagi, aku taruhkan kepalaku untuk menemuimu. Bagus nak, kita lakukan sesuai rencanamu. Zhang Jing, tunggu saja pembalasanku. Bubur? Zhang Jing, sialan. Sudah setengah tahun lebih aku tidak makan bubur, tapi keluargamu malah bisa memakannya. Asalkan mereka meminum bubur berobat ini, wanita paling keras kepala sekalipun pasti akan terbakar gairah. Zhang Jing, kakak-kakak iparmu dan rumahmu sebentar lagi akan menjadi milikku. Semua anggota tim patroli sudah kumpul, kan? Entah Zhang Ansheng pergi kemana. Zhang Ansheng menghilang?
Gawat. Ayo, cepat makan. Hari ini kita makan bubur. Kak, di mana Miau Miau? Kemarin dia tidur kemalaman, sekarang masih belum bangun. Kita makan dulu saja. Minumlah sepuasnya. Saat kalian mulai terbakar gairah, saat itulah waktuku untuk menikmatinya. Kalian merasa tidak? Rasa bubur hari ini agak aneh? Bubur seenak ini, memangnya ada yang aneh? Apa cuma perasaanku saja? Ayo cepat habiskan. Paman masih sibuk di jam patroli. Nanti aku harus mengantarkan makanan untuknya. Kenapa rasanya panas sekali? Sepertinya efek obatnya sudah mulai bekerja. Kakak ipar, kalian kenapa? Paman, kakak merasa sangat kepanasan. Zhang Jing, sudah kuduga kau akan datang. Untungnya, aku sudah menyiapkan obat bius ini dengan matang. Mari kita lihat kali ini, bagaimana kau bisa mengacaukan rencana bagusku. Para kakak ipar sekalian, bagaimana rasanya bubuk hewan ini? Zhang Ansheng, kau meracuni kami? Kau benar-benar binatang. Bicara apa kau ini? Cantik, kalian itu sedang keracunan. Biar aku yang membantu menetralkan racunnya. Nikmatilah baik-baik, kau bajingan. Enya kau dari sini. Zhang Ansheng, bajingan kau. Cepat pergi. Zhang Ansheng, jika kau berani menyentuh kakak ipar sekali lagi, akan kubunuh kau. Berontaklah sepuasnya. Semakin kalian berontak, aku malah semakin bergairah. Sejujurnya aku beritahu kalian, aku sudah lama mengincar kalian, para wanita cantik jelita yang menawan ini. Zhang Jing si sampah itu sungguh tidak tahu diri, telah menyia-nyiakan kalian. Kalau begitu, biarkan aku mewakili mendiang suamimu untuk melayani kalian dengan baik. Zhang Ansheng, dasar kau keparat. Untungnya aku sudah waspada sejak awal. Aku sudah meminum air spiritual dari sistem ruang. Kalau tidak, rencana busukmu itu hampir saja berhasil. Kakak ipar pertama. Si bocah Zhang Ansheng itu katanya dia mau masuk untuk meracuni para wanita itu dan menyuruhku berjaga di pintu. Sudah lama sekali. Kenapa tidak ada suara sedikit pun? Ayo kita masuk dan lihat. Liu, si muka, Kodet. Kenapa kau lagi? Apa yang sedang kau lakukan mengendap-endap di sini? Bukannya kau bilang masih harus berpatroli malam-malam begini? Bukan urusanmu. Aku tanya padamu, sedang apa kalian di depan rumah Zhang Jing? Belum kapok dipukuli tadi siang, ha? Bang, kau dengar dulu penjelasanku. Aku kesini mau minta maaf pada Zhang Jing. Minta maaf itu benar. Benar. Tadi siang setelah aku pulang, setelah dipikir-pikir, Zhang Jing itu orang baik. Mana mungkin aku cari masalah dengannya. Jadi, malam-malam begini, aku sengaja datang untuk minta maaf. Benar, kan kalian semua? Jadi begitu ya. Jadi sepertinya aku sudah salah paham. Tidak apa-apa. Salah paham itu biasa. Kalau begitu, aku masuk dulu mau minta maaf ya. Tunggu dulu. Ada apa lagi? Tengah malam begini kau bawa segerombolan preman. Datang ke rumah Zhang Jing, terus bilang mau minta maaf? Kau pikir aku ini bodoh bisa kau tipu? Bawa mereka semua. Serahkan ke ketua desa untuk diurus. Ayo jalan. Kak ipar pertama, apa kakak baik-baik saja? Aduh, kalian jangan panik dulu. Ini semua gara-gara si brengsek Zhang Ansheng itu. Dia meracuni kita. Kejadian malam ini jangan sampai ada yang tahu. Zhang Jing, aku peringatkan kau ya. Kalau sampai rahasia malam ini bocor, akan kuhabisi kau. Apa? Zhang Jing, bagaimana kau mau tanggung jawab pada kami? Cepat katakan, sejak kapan kau punya niat cabul pada kakak-kakak iparmu ini? Kak ipar kelima, kakak salah paham padaku. Aku kan tadi cuma membantu menetralkan racunnya. Kau, apa cara tadi bisa disebut menetralkan racun? Sudahlah, di kelima, kejadian ini tidak bisa menyalahkan paman muda juga. Kalau mau salahkan bajingan Zhang Ansheng itu, dia mencekoki kita obat. Benar, Zhang Ansheng punya niat buruk terhadap kita. Masalah ini bukan salah paman, tapi semalam dia terhadap kami berlima. Dia sudah. Aduh, pokoknya aku kesal sekali. Kakak ipar, ini tidak seperti yang kalian pikirkan.
sebenarnya. Aku juga seorang korban. Sudah dapat untung malah berlagak menderita. Paman, duduklah dulu. Paman, aku tahu kejadian semalam adalah sebuah ketidaksengajaan. Tapi kami semua adalah wanita dari keluarga baik. Sebagai seorang pria, kamu harus memberi kami pertanggungjawaban. Para kakak ipar, aku tahu diriku yang dulu adalah seorang pemalas yang hanya tahu makan dan tidur, dan telah melakukan banyak kesalahan. Semenjak kakak-kakakku tiada, kalian masih bersedia merawatku dan sudah banyak menderita. Aku sangat berterima kasih atas kasih sayang para kakak ipar kepadaku. Aku tidak akan lari dari apa yang telah terjadi. Kedepannya, aku akan bertanggung jawab kepada para kakak ipar. Bagaimana caramu bertanggung jawab kepada kami? Jangan hanya bicara manis saja kan? Aku berjanji, nanti akan kubuat para kakak ipar dan miau-miau hidup berkecukupan. Tidak perlu lagi khawatir soal makan dan pakaian. Kejadian ini memang mendadak. Jika para kakak ipar menginginkan kebebasan, aku tidak akan menghalangi. Aku akan berusaha sekuat tenaga menjamin para kakak ipar hidup tanpa kekurangan dan bergelimang harta. Anggap saja kamu lulus. Paman, meski dulu kamu seperti itu, kami tetap tidak meninggalkanmu. Mana mungkin sekarang kami meninggalkanmu? Kakak ipar, Kamu sebaiknya menepati janjimu. Jika kamu berani meninggalkan kami, kepalanku ini tidak main-main. baiklah. Aku berjanji, mulai sekarang, akan menganggap para kakak ipar bagai harta berharga dan tidak akan pernah meninggalkan kalian seumur hidup. Oh ya, kemarin Sang Anseng dibuat pingsan oleh paman. Sudah selama ini, jangan-jangan dia sudah bangun? Kakak ipar ketiga, kita kan sudah sepakat untuk ikut paman? Apakah masih takut ketahuan orang luar? Bukan itu maksudku. Maksudku, Zhang Ansheng berniat jahat pada kita. Bahkan sampai membius kita. Kalau bukan karena paman, dia pasti sudah berhasil. Jadi, kita harus memberinya pelajaran yang setimpal. Ya, mari kita keluar dan lihat dulu. Ya, Hei, kamu, pakai pakaianmu dulu. Ini sudah semalaman. Kenapa dia belum bangun juga? Paman, jangan-jangan kamu memukulnya terlalu keras, sampai-sampai membunuhnya? Syukurlah, syukurlah, dia masih bernapas. Kakak ipar kelima, tenang saja. Aku tahu batasanku saat memukul. Bagaimana mungkin aku membunuhnya? tapi dia juga tidak bisa terus berada di rumah kita. Paman, apa rencanamu? Biar ku beritahu ya, kemarin Zhang Ansheng hampir saja melecehkan kami semua. Kalau kamu mengampuninya begitu saja, aku akan sangat marah. Kakak ipar kelima, tenang saja. Dia sudah melakukan hal seperti itu pada kalian. Jangankan kalian, aku pun tidak akan melepaskannya begitu saja. Aku akan memanggil kepala desa sekarang, agar semua kejahatan yang dilakukan Zhang Ansheng bisa diungkapkan ke semua orang. Kami sudah tahu apa yang terjadi. Xuniang, apa kalian tidak apa-apa? Kami tidak apa-apa. Berkat paman kecil yang kembali tepat waktu, kami baru bisa melarikan diri dari cengkraman Zhang Ansheng. Malam itu, si muka Bopeng Liu juga ada di depan pintu kalian, bersikap mencurigakan. Dia kepergok oleh tim patroli. Dia ditangkap dan diinterogasi semalaman, tapi dia tetap bungkam soal apa yang dilakukannya di rumah kalian. Muka Bopeng Liu, kemarin siang kau mencari gara-gara padaku. Aku sudah berbaik hati melepaskanmu. Sekarang kau masih berani bertindak kurang ajar di rumahku. Katakan, apa tujuanmu datang ke rumahku? Tanyalah sesukamu. Aku tidak akan memberitahumu apapun. Kurang ajar. Sepertinya kau belum cukup kapok ya. Tidak mau bicara? Baiklah. Paman kecil, apa yang baru saja kalian bicarakan? Kenapa begitu misterius? Kakak ipar sekalian akan segera tahu. Muka Bopeng Liu, aku tanya sekali lagi. Kau mau mengaku atau tidak? Mengapa kau mengendap-endap di depan pintu rumah Zhang Jing tengah malam begini? Mau tahu ya? Aku tidak akan memberitahumu. Tidak apa-apa jika kau bungkam. Yang tertangkap tadi malam bukan hanya kau saja. Asalkan ada yang mengaku, itu sudah cukup. Apa maksudmu? Sejujurnya, kau tidak mau mengaku soal kejadian semalam. Tapi komplotan premanmu sudah buka mulut. Tidak mungkin. Mi, mereka tidak mungkin mengkhianatiku. Tidak mungkin mengkhianatimu. Kau sedang bermimpi, ya? Mereka mengikutimu dan kelaparan terus selama 3 hari. Aku cuma beri mereka sedikit makanan. Mereka langsung mengaku semuanya. Kamu datang ke rumah Zhang Jing tadi malam,
Tak lain untuk bersekongkol dengan Zhang Ansheng. Aku benar kan? Siapa yang membocorkannya? Wah, ternyata benar ya. Saudara Zhang, caramu ini benar-benar ampuh. Sekali pancing langsung ketahuan. Paman, ternyata tadi kalian cuma menjebak si muka Bopeng Liu. Benar. Tidak menyangka dia sebodoh itu. Baru bicara beberapa kata sudah mengaku semua. Zhang Jing, beraninya kau menjebakku. Dayam tengah malam menyelinap ke rumah Xiao Jing. Dengan niat jahat, masih berani bilang orang lain menipu. Lalu ada lagi, si keparat Zhang Ansheng ini benar-benar tidak tahu diri. Zhang Jing, tenang saja. Sebagai kepala desa di sini, aku pasti akan memberimu keadilan. Bangunkan Zhang Ansheng. Baik. Bangun. Cepat bangun. Loh, kenapa hari sudah terang? Siapa yang memukulku? Kenapa sakit sekali? Kalian mau apa? Kenapa ada di rumahku? Zhang Ansheng. Ini rumahnya Zhang Jing. Berarti aku dan para kakak iparnya. Cukup. Sudah dalam keadaan begini, kau masih memikirkan para kakak ipar orang lain. Benar-benar tidak tahu malu. Kepala desa, aku. Aku apa? Zhang Ansheng sebagai sepupu Xiao Jing. Saat keluarga mereka sedang kesulitan, tidak membantu pun tidak masalah. Tapi kau malah menusuk dari belakang, mencoba merampas rumah Xiao Jing. Aku tidak begitu. Ini pasti Zhang Jing. Dia memfitnahku, Pak Lurah. Mohon selidiki dengan cermat. Cukup. Fakta sudah ada di depan mata. Kau masih saja berdalih. Kau pikir orang lain tidak tahu niat di dalam hatimu? Rencana licikmu itu. Benar, Zhang Ansheng melihat paman kami tidak ada di rumah. Dia datang untuk menindas kami para wanita. Dan sekarang, dia masih mau mengelak. Di rumah Zhang Jing, 5 wanita merawat 1 pria. Hidup mereka sudah sangat sulit. Zhang Ansheng ini malah datang membuat masalah. Benar-benar bukan manusia dia. Di desa ini, siapa yang tidak tahu apa mau si Zhang Ansheng hanya karena dia melihat Zhang Jing memiliki 5 kakak ipar yang cantik, lalu dia mulai berniat buruk, selalu menyusahkan keluarga Xiao Jing. Benar-benar tidak tahu malu. Dengar itu? Kau sudah terlalu banyak berbuat jahat. Bahkan bersekongkol dengan si muka syarat Liu untuk mencelakai keluarga Xiao Jing. Sekarang, di depan semua orang ini, masih mau mengelak apalagi kau. Zhang Ansheng, bukankah katamu kali ini takkan gagal? Apa sebenarnya yang terjadi ini? Bang Liu, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tidak tahu kenapa jadi begini. Zhang Ansheng, biar ku beritahu alasannya. Karena dosamu sudah menumpuk. Langit pun sudah muak melihatmu dan akan menghukummu. Dan yang lebih penting lagi, kau sudah mengusik orang-orang terdekatku. Kalaupun langit tidak menghukummu, aku sendiri yang akan membereskanmu. Penjahat sepertimu tidak pantas tinggal di desa kami. Aku usul agar dia diusir dari desa ini. Enyahlah dari desa Taohua. Zhang Ansheng, ada lagi yang ingin kau katakan? Zhang Jing, aku tahu aku salah. Kali ini aku benar-benar tahu kesalahanku. Aku mohon padamu, bisakah beri aku satu kesempatan lagi? Ampuni aku sekali ini saja. Zhang Ansheng, dulu saat kau menindas keluargaku dan menindas kakak-kakak iparku, kenapa kau tidak berpikir untuk minta ampun padaku? Sekarang, setelah akan diusir dari desa, baru kau mulai panik. Biar ku katakan padamu, semua ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Benar sekali. Kau berakhir mengenaskan seperti ini. Semuanya karena kau memang pantas menerimanya. Kakak ipar, aku tahu aku salah. Aku telah melakukan ribuan kesalahan. Seharusnya, aku tidak berniat jahat pada kalian. Aku mohon belas kasihan kalian. Maafkanlah aku kali ini. Kalau tidak, aku akan diusir dari desa ini. Melihat bagaimana kau menindas keluarga kami dulu, mengusirmu dari desa itu masih hukuman ringan. Masih berharap kami mengampunimu? Mimpi saja. Kalau begitu, sudah diputuskan. Di Day.Time, Zhang Ansheng, kau telah melakukan banyak kejahatan. Berbuat sewenang-wenang di rumah sepupumu sendiri. Menindas kakak dan kakak iparmu. Kejahatanmu sudah tidak terhitung lagi. Aku, sebagai kepala desa, mengumumkan mulai saat ini, kau bukan lagi penduduk desa Taohua. Mulai sekarang, kau dilarang menginjakkan kaki di sini lagi. Kepala desa, tolong beri keringanan. Jika Anda mengusirku dari desa, kemana lagi aku bisa pergi? Cui-cui, aku akan diusir dari desa Taohua. Bukannya kau menyukaiku. Cepat mohonlah pada kepala desa. Jangan biarkan dia mengusirku. Zhang Ansheng, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kapan aku pernah bilang menyukaimu? Kenapa kau pura-pura bodoh? Waktu masih bersamaku dulu, bukankah kita sepakat untuk menipu harta Zhang Jing? Kenapa kamu tidak mau mengaku sekarang?
Berani-beraninya kalian? Hei Cui-Cui, seingatku, kamu dan Zhang Jing punya ikatan tunangan, kan? Ternyata kau mengkhianati Zhang Jing dan menjalin hubungan gelap dengan Zhang Ansheng. Pantas saja, sebagai tunangannya Zhang Jing, kenapa dulu dia setiap hari selalu lari ke rumah Zhang Ansheng? Ternyata begitu alasannya. Dasar pasangan pezina yang tak tahu malu. Zhang Jing sungguh sial memiliki orang-orang seperti kalian di sekitarnya. Benar-benar kesialan 7 turunan. Pak Li Zhang, tadi Zhang Ansheng cuma bicara omong kosong. Jangan percaya padanya. Hei Cui-Cui, kamu tidak boleh begitu. Hanya mau bersamaku saat aku senang saja. Aku hampir diusir dari desa. Cepat bantu aku memohon ampun. Zhang Ansheng, jangan asal bicara. Hubunganku dengan Zhang Jing sangat baik. Jangan mengadu domba kami. Hei Cui-Cui, berhentilah bersandiwara. Dulu kamu memanfaatkan paman dan menipu semua persediaan makanan keluarga kami. Kalau bukan karenamu, di tahun bencana kelaparan ini, keluarga kami terpaksa makan cuma sekali dalam 3 hari. Mana aku tahu, kalau itu adalah makanan seluruh keluargamu. Zhang Jing, tolong bantu aku jelaskan pada mereka. Jelaskan apa lagi? Dulu aku memang bodoh. Asal ada makanan di rumah, langsung kuberikan padamu. Tapi kau malah main belakang dengan Zhang Ansheng. Kau benar-benar memperalatku seperti orang bodoh, ya? Zhang Jing, ada banyak orang di sekitar sini. Jangan bicara sembarangan. Sudahlah, semua orang sedang menonton. Masih tidak bisa membedakan mana yang asli dan palsu? Hei Cui-Cui, sebagai tunangan Zhang Jing, kamu telah melanggar moral seorang wanita. Kamu dan Zhang Ansheng telah bersengkongkol secara kotor. Desa Taohua tidak bisa lagi menerimamu. Pergilah bersama Zhang Ansheng dari sini. Kepala desa benar sekali. Orang-orang macam mereka ini tetap tinggal di desa Taohua. Hanya akan menjadi pembawa sial. Enyah kalian dari desa Taohua. Kepala desa, aku memang bersalah. Tapi kesalahanku tidak sampai harus dihukum mati. Kepala desa. Benar, Kepala Desa. Seluruh harta benda keluargaku ada di desa Taohua. Jika Anda mengusirku sekarang, bukankah itu sama saja memutus jalan hidupku? Kalau kamu tidak bilang, aku hampir saja lupa. Mulai sekarang, seluruh harta kalian berdua menjadi milik Zhang Jing. Sebagai hukuman karena telah menyakiti Zhang Jing. Jangan, Kepala Desa. Kepala desa, Anda benar-benar memutus jalan hidup kami. Kepala desa. Seharusnya saat kalian melakukan kejahatan dulu, kalian sudah memikirkan hari ini akan tiba. Benar. Ini semua adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Bawa mereka dan usir dari desa Taohua. Kepala desa. Tanpa izin dariku, dilarang melangkah masuk ke desa ini walau selangkah pun. Kepala desa. Kepala Desa. Kepala desa, saya tidak akan berani melakukannya lagi. Zhang Jing, apa kamu puas dengan keputusanku ini? Terima kasih banyak atas bantuannya, Kepala Desa. Zhang Jing sangat berterima kasih. Ini sudah menjadi kewajibanku. Lagi pula, dulu itu, jika bukan karena kemurahan hatimu, mengajak penduduk desa menanam kacang tanah, entah berapa banyak orang yang sudah mati kelaparan. Jika bicara soal terima kasih, seharusnya akulah yang berterima kasih kepadamu. Kepala desa, apa Anda dan yang lainnya sudah makan? Ayo masuk ke dalam dan makan bersama. Kami juga sangat berterima kasih padamu karena telah membalaskan dendam kami. Ayo pergi. Benar, Pak Lurah. Kebetulan sudah waktunya makan. Zhang Jing. Zhang Jing, apa kau ada di rumah? Zhang Jing. Cui-Cui. Cui-Cui, bukankah kau dan Zhang Ansheng sudah diusir dari desa? Ngapain datang ke rumahku lagi? Jangan-jangan mau menemui paman kami lagi untuk minta makanan ya? Biar ku perjelas dulu. Keluarga kami tidak punya sisa makanan untukmu. Hei Cui, bukannya kau ada hubungan gelap dengan Zhang Ansheng? Kenapa sekarang malah mencari Zhang Jing? Zhang Jing, kakak-kakak ipar. Sebelumnya itu semua karena Zhang Ansheng yang memaksa memberiku makanan. Keluargaku sedang kehabisan bahan pangan. Aku tidak punya pilihan selain menerimanya. Zhang Jing, sebelumnya aku yang salah. Ayo kita kembali, seperti dulu lagi. Kembali seperti dulu? Iya, kita kan dulu punya ikatan pertunangan. Dulu, aku masih belum dewasa. Kalian semua, maafkanlah kesalahanku kali ini. Zhang Jing, bereskan sendiri masalah yang kau timbulkan ini. Kakak ipar, tenang saja. Zhang Jing, aku sudah tahu. Kau pasti tidak tega meninggalkanku. Hei Cui-Cui ini, mimpinya ketinggian. Pemilik tubuh asli mungkin mau jadi penjilatmu, tapi aku tidak sudi. Ingin makan di rumahku? Boleh saja. Kebetulan ada sisa makan siang tadi. Akar sayuran liar yang belum sempat dibuang akan kusisakan untukmu. Zhang Jing, aku sudah jauh-jauh datang mencarimu, tapi kau malah memberiku akar sayuran liar? Bukannya kau bilang mau kembali ke masa lalu? Dulu keluarga kami cuma makan akar tanaman liar.
Kenapa sekarang kamu tidak mau? Bukan itu maksudku. Maksudku, berhubung aku sudah bersedia menikah denganmu, maka setelah aku masuk ke keluargamu nanti, kamu tidak mungkin memberiku makan akar tanaman liar setiap hari, kan? Kalau kamu tidak bilang, aku hampir saja lupa. Begini saja, kamar kosong di rumah kami sudah tidak banyak. Setelah kamu menikah dan pindah ke sini, aku akan merapikan gubuk jerami itu sedikit. Kita akan tidur di sana setiap malam. Biarkan kakak-kakak iparku yang tinggal di dalam rumah. Apa? Harus tinggal di gubuk jerami? Kenapa? Kamu tidak mau? Jangan-jangan kamu ingin tidur sekamar dengan kakak-kakak iparku? Kenapa tidak boleh? Rumah ini kan milik Zhang Jing. Kalian hanya kakak iparnya. Kalau ada yang harus tidur di luar, itu kalian. Atas dasar, apa aku yang harus tidur di sana? Hei Cui, aku baru sadar kalau kamu benar-benar tidak tahu malu. Apa maksudmu? Maksudku? Dulu, aku memberikan semua jatah pangan di rumah, hanya untukmu. Saat aku hampir mati kelaparan, kakak-kakak iparkulah yang memberikan suapan makanan terakhir mereka untukku. Sedangkan kamu sebagai tunanganku, hanya demi sesuap nasi, malah berselingkuh dengan Zhang Ansheng. Sekarang kamu masih bermimpi ingin tinggal di rumahku dan membiarkan kakak-kakak iparku tinggal di gubuk jerami? Dasar tukang mimpi. Zhang Jing, beraninya kamu bicara begitu padaku. Kamu tidak takut aku marah? Marah saja kalau mau. Apa urusannya denganku? Oh iya, bukankah Pak Kades sudah bilang, tanpa izin, kamu dilarang masuk ke desa ini? Dengar tidak? Cepat pergi dari rumah kami. Kalau tidak, kami akan memanggil Pak Kades ke sini. Kalian benar-benar keterlaluan. Hei Cui, sekali lagi ku bilang, pergi dari rumahku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Pak Kades. Lihat saja nanti. Dasar tolol. Masih mau menumpang makan dan tinggal di rumahku. Mimpi saja sana. Paman, apa kau benar-benar sudah merelakan He Kui? Benar, para kakak iparlah yang benar-benar tulus padaku. Kedepannya, aku hanya akan bersikap baik pada kalian. Baguslah kalau kau tahu diri. Xiao Jing, apa kau ada di rumah? Ada masalah besar. Pak Kades, ada apa? Tenanglah dulu, bicaralah pelan-pelan. Bagaimana aku bisa tidak panik? Bulan lalu, 2 sungai baru saja mengering. Sekarang, sumur-sumur di desa sudah tidak bisa mengeluarkan air lagi. Sudah tidak ada air lagi? Benar. Katakanlah jika panennya gagal, kita masih bisa makan sedikit kulit kayu atau daun busuk untuk mengganjal perut. Tapi sekarang tidak ada air, bagaimana orang-orang bisa bertahan hidup? Mata air spiritual di dalam ruang sistem memang ada air. Tapi itu hanya bisa mengatasi kebutuhan mendesak sementara. Harus cari cara lain. Gawat, Pak Kades. Sumur terakhir di desa juga sudah tidak ada airnya lagi. Iya. Apa? Bagaimana ini? Tidak ada air. Zhang Jing, kau punya banyak akal. Coba pikirkan apakah ada jalan keluarnya. Pak Kades, Zhang Jing itu bukan dewa. Mana mungkin dia bisa menciptakan air secara ajaib? Apa gunanya Anda mencari dia? Ya, zaman sekarang sudah kurang pangan, putus air pula. Langit benar-benar tidak memberi jalan hidup bagi orang-orang. Paman, apa kau punya ide bagus? Bisakah membantu kami semua menemukan sumber air? Biar aku pikirkan sebentar. Sistem, apakah di dalam toko ada alat pendeteksi yang bisa mencari sumber air? Ding-dong, alat pendeteksi sumber air. Harga penukaran 5.000 koin wen. Sudah sekian lama aku menabung, tapi di toko sistem pun hanya ada kurang dari 1.000 wen. Masih jauh selisihnya dari 5.000 wen. 5.000 wen apa? Apa kau sudah terpikir solusinya? Caranya sih ada. Baguslah kalau begitu. Cepat bawa kami mencari sumber airnya. Li Cheng, jangan terburu-buru dulu. Memang ada caranya. Tapi semua warga harus mengumpulkan harta benda, baru bisa ditukar dengan alat pendeteksi sumber air. Butuh berapa banyak? Setidaknya senilai 4.000 wen. Apa? Zhang Jing, kau bilang warga desa harus mengumpulkan 4.000 wen untukmu, baru kau bisa mencari air? Bukan aku yang butuh 4.000 wen, tapi alat pendeteksi sumber air itu butuh 4.000 wen. 4.000 wen? Kami para petani ini, hasil panen setahun pun tak sampai 200 koin tembaga. Minta uang sebanyak itu sekaligus. Siapa yang rela memberikan? Zhang Jing, jangan-jangan kau sengaja melihat desa kekeringan, lalu ingin menipu uang warga desa untuk dibawa kabur? Bagus ya, Zhang Jing. Pantas saja, ada yang aneh. Kenapa tiba-tiba Zhang Jing bilang mau mencari air? Ternyata harus menyuruh warga mengumpulkan uang dulu. Ternyata kalian mau menipu uang warga lalu kabur! Zhang Jing, mungkinkah apa yang dikatakan warga itu benar? Pak Lurah, mana mungkin ini bohong? Desa sedang krisis air, semua orang sudah tidak berdaya.
Zhang Jing itu bukan dewa. Mana mungkin cuma dengan uang. Dia bisa membantu semua orang menemukan air. Dia itu cuma mau menipu kita semua. Aku benar-benar tidak menipu kalian semua. Warga sekalian, ini adalah detektor sumber air. Butuh perbekalan senilai 5.000 wen. Aku sudah membayar 1.000 wen di awal. Sisanya bergantung pada bantuan kalian semua. Paman kecil, apa yang kau katakan itu benar? Benar. Ini benar-benar asli. Kakak ipar percaya padamu. Kami akan membantumu meyakinkan warga. Semuanya, jangan panik dulu. Karena paman kecil berani menjamin pada kita, itu berarti dia pasti punya jalan keluar yang baik. Kami bersedia memberikan jaminan untuknya. Benar, kami semua percaya pada paman kecil. Kalian dan Zhang Jing kan satu keluarga. Mau menipu uang lalu kabur bersama ya? Tentu saja kalian membelanya. Betul, betul. Sudah, cukup. Dulu kalau bukan karena Xiao Jing yang mengajak kalian menanam kacang, entah sudah berapa banyak dari kalian yang mati kelaparan. Melihat dari perbuatan Xiao Jing selama ini, aku yakin dia tidak akan menipu kita semua. Xiao Jing, sekarang desa sedang krisis air. Kau adalah satu-satunya harapan desa. Aku pribadi akan menyumbang perbekalan senilai 1.000 wen. Cepatlah bawa warga untuk mencari sumber air. Xiao Jing, sekarang desa sedang krisis air. Kau adalah satu-satunya harapan desa. Aku secara pribadi akan menyumbang perbekalan senilai 1.000 wen. Cepat pimpin yang lain untuk mencari sumber air. Warga sekalian, selama ini Xiao Jing sudah banyak membantu kita. Kita semua bisa melihatnya sendiri. Tadi dia bilang bisa membantu kita menemukan air. Aku percaya dia pasti bisa melakukannya. Aku sudah mengeluarkan perbekalan senilai 1.000 koin. Sisanya tergantung pada kalian. Zhang Jing, kau benar-benar bisa menjamin, bisa menemukan air untuk kami? Asalkan semuanya mengumpulkan perbekalan senilai 5.000 koin, aku pasti bisa membantu kalian menemukan air. Baik, karena kepala desa sudah menyumbang, maka aku juga akan menyumbang. Aku juga. Lagi pula, sekarang sudah tidak ada cara lain lagi. Paling parah, kita semua mati kehausan bersama. Aku sumbang. Aku juga sumbang. Karena semuanya bersedia mengumpulkan perbekalan, aku menjamin kepada kalian semua pasti akan membantu kalian menemukan sumber air. Paman, di sini. Ini tempat yang Paman bilang bisa menemukan air itu? Benar. Berdasarkan detektor sumber air, di sini ada air tanah. Gali sumurnya di sini dulu. Zhang Jing, kau tidak membual, kan? Sekitar sini gersang sekali. Bahkan rumput pun tidak mau tumbuh di sini. Mana mungkin ada air? Sudahlah, si Xiao Jing ini sudah susah payah membawa kita menemukan tempat yang ada airnya. Kalian semua harus percaya padanya. Ayo kita gali sumurnya dulu. Kita sudah menggali sepanjang pagi begini. Tanahnya masih sangat kering. Sama sekali tidak ada tanda-tanda air. Apa benar ada air di sini? Puluhan orang sudah menggali sumur di sini. Bahkan sudah menggali sepanjang pagi. Seharusnya sudah saatnya air keluar. Zhang Jing, kamu tidak sedang menipu kami semua, kan? Detektor ini tidak akan berbohong. Asalkan kita menggali sumur di sini. Kelak, desa ini tidak akan pernah kekurangan air minum lagi. Zhang Jing, semua orang sedang bertanya padamu. Bicaralah. Jangan-jangan kau asal pilih tempat saja. Lalu, bilang pada kami, kalau ada air? Warga sekalian, percayalah padaku. Itu karena kalian kurang dalam menggalinya. Menurut perkiraanku, hanya butuh 1 hari lagi untuk menggali. Maka, kita akan menemukan air. Masih harus gali 1 hari lagi? Zhang Jing, ada puluhan orang di sini. Sehari saja bisa meratakan sebuah gunung. Kau bilang gali sumur saja. Masih butuh 1 hari lagi? Kau bercanda? Kau sengaja mengerjai kami semua ya? Bilang butuh 1 hari lagi, baru bisa dapat air. Aku rasa kau hanya ingin memanfaatkan tengah malam, saat semua orang sudah tidur, membawa para kakak iparmu, dan kabur membawa perbekalan warga. Benar, kalau mau kerja, kalian saja. Aku tidak mau lagi. Atas dasar apa? Apa semua ucapan Zhang Jing harus dituruti? Kembalikan perbekalan yang sudah kusumbangkan. Tunggu sampai airnya berhasil keluar. Kalian jangan harap bisa minum setetes pun. Pak Lurah, jangan sampai Anda tertipu olehnya. Dia itu aslinya cuma seorang pemalas yang cuma tahu makan dan buta huruf. Kalau bukan karena diurus oleh kakak-kakak iparnya, dia pasti sudah mati, entah di mana dari dulu. Mana mungkin dia bisa memimpin kita semua menemukan sumber air? Benar, Pak Lurah. Mumpung masih ada kesempatan, minta kembali pada Zhang Jing perbekalan yang kita sumbangkan padanya sebelum terlambat. Kalau tidak, tunggu sampai malam tiba. Dia pasti akan kabur membawa semuanya, dan kita tidak akan punya tempat untuk mengadu. Cukup. Dulu kalian sendiri yang menangis
dan meributkan soal mencari sumber air. Sekarang setelah dia berhasil membantu kalian menemukannya, kalian malah meributkan ini dan meributkan itu. Apa sebenarnya mau kalian? Pak Lurah, jangan marah. Serahkan padaku. Penduduk desa sekalian, karena kalian tidak percaya padaku dan mengira aku akan kabur malam ini. Maka malam ini aku akan tetap tinggal di sini. Tidak akan pergi kemanapun. Kalau kalian masih tidak tenang, kalian bisa berada di sini untuk mengawasiku kapan saja. Benar, kami akan menemaninya. Kami semua akan menemani paman kecil. Jika kalian merasa tidak tenang, kalian juga boleh tinggal di sini. Xiao Jing ini, beserta kelima kakak iparnya, sudah menjamin hal itu pada kalian semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, apa masih ada keberatan lagi? Karena tidak ada keberatan lagi, mari kita semua segera bergegas bekerja. Gali airnya sekarang juga. Baik. Gawat. Semuanya. Cepat kemari. Dan lihat. Terjadi masalah besar. Ada apa? Apa yang terjadi? Pak Kepala Desa, lihat ini. Gali sumurnya malah ketemu batu sebesar ini. Selanjutnya tidak mungkin bisa digali lagi. Xiao Jing, apakah kamu punya ide? Kalau orang modern menghadapi batu sebesar ini, pasti akan langsung pakai mesin untuk menghancurkannya. Tapi di zaman ini, sama sekali tidak ada mesin. Hanya mengandalkan tenaga manusia tidak mungkin bisa menghancurkan batu ini. Sumurnya sudah digali sedalam ini. Tidak mungkin kalau harus pindah tempat sekarang. Sudah kubilang dari tadi, Zhang Jing itu buta huruf. Dia tidak tahu apa-apa sama sekali. Dia cuma asal suruh gali di sini. Nah, lihat sekarang. Batu sebesar ini, biar dewa pun yang datang, juga tidak akan ada gunanya. Mana bisa kita lanjut gali sumurnya? Gali apanya lagi? Aku tidak mau gali lagi. Siapa yang mau? Kerjakan saja sendiri. Lagi pula, bukan cuma desa kita saja yang kekurangan air. Biar saja kita semua mati kelaparan bersama. Zhang Jing, kembalikan barang-barang milik kami. Aku tidak mau gali sumur ini lagi. Aku berhenti. Kami juga tidak mau lagi berhenti. Sudahlah, berhentilah mengeluh. Semuanya sudah sibuk seharian di sini. Tinggal sedikit lagi. Kalau ada kesulitan, mari cari solusinya bersama. Pak Kepala Desa, Bapak bicara begitu mudah. Tapi batu sebesar ini, dengan hanya menggunakan peralatan seadanya ini, mana mungkin bisa dihancurkan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Paman, lihatlah. Apa kamu punya cara lain untuk menghancurkan batu ini? Mesin bor di dalam mall system. Ternyata ada barang sebagus ini. Semuanya. Aku punya cara. Cara apa? Teknologi. Teknologi? Paman kecil, apa maksud perkataanmu ini? Apa yang disebut teknologi ini? Ada hubungannya dengan menghancurkan batu. Kamu tidak sedang mencoba menipu kami lagi, kan? Semuanya. Harap tenang. Nanti kalian juga akan tahu. Satu mesin bor butuh 1000 koin di dalam ruang sistem. Nilai persediaan yang tersisa kira-kira juga 1000 koin. Sistem, tukarkan mesin bor. Selamat host. Penukaran mesin bor berhasil. Paman kecil, dari mana kamu mendapatkan benda ini? Tadi di depan paman tidak ada apa-apa. Benda ini, bagaimana bisa tiba-tiba muncul? Paman kecil, apa yang sebenarnya terjadi? Apa mata kami yang bermasalah? Nanti akan kujelaskan pada kalian. Sekarang, lihat aksiku. Zhang Jing, apa yang sedang kamu pegang? Benda aneh apa ini? Kamu tidak mungkin mau memakai ini untuk menghancurkan batu itu, kan? Tepat sekali. Benda ini kelihatannya bahkan tidak lebih besar dari sekop di tanganku. Bagaimana mungkin bisa menghancurkan batu? Itu karena kamu tidak tahu kehebatan teknologi. Perhatikan baik-baik. Pecah. Batunya pecah. Batu sebesar ini sungguh menakjubkan. Bagaimana ini mungkin? Faktanya sudah ada di depan mata, apalagi yang perlu diragukan. Xiao Jing, ini, batu sebesar ini. Batunya sudah hancur. Ini benar-benar sebuah mukjizat. Paman kecil, paman hebat sekali. Urusan penting dulu. Semuanya, ayo cepat. Singkirkan batu-batunya dan lanjut gali sumurnya. Aku punya firasat. Sebentar lagi airnya akan keluar. Baik, baik. Airnya keluar. Benar-benar keluar airnya. Baguslah.
benar-benar ada air. Paman, kita berhasil. Xiaojing, ini semua berkat kamu. Sekarang semuanya baru bisa minum air. Kamu benar-benar pahlawan desa kami. Kerja keras semua orang, akhirnya tidak sia-sia. Sekarang, siapa lagi yang berani ragu? Apakah Xiaojing bisa membantu kita menemukan air? Tidak ada. Tentu saja, tidak ada. Zhang Jing, aku tidak seharusnya meragukanmu. Aku salah. Sudahlah, ini tahun kelaparan. Semua orang hidup dalam kesulitan. Kalian takut usaha kita akan berakhir sia-sia? Aku sangat memahaminya. Warga sekalian, airnya akan segera keluar banyak. Ayo kita kerahkan tenaga. Selesaikan sumur ini dengan baik, agar kita bisa melewati kesulitan ini bersama. Baiklah. Paman kecil, apa ini? Ini resep rempah-rempah yang kutulis semalam. Saat kalian ke kota nanti, tolong tanyakan harganya padaku. Rencananya dalam 1-2 hari ini, aku akan mencari tempat di desa untuk mendirikan sebuah pabrik. Rempah-rempah, paman kecil, kamu baru saja membantu warga menggali sumur. Kenapa sekarang malah meneliti rempah-rempah lagi? Untuk cari uanglah. Tanpa uang, kita tidak bisa bertahan. Bagaimana aku bisa menghidupi para kakak iparku? Lagi pula, aku punya firasat, rempah yang diracik sesuai resep tulisanku pasti akan sangat disukai semua orang. Resep rempah premium yang ditukar dari sistem, mana mungkin ada yang tidak suka. Baiklah, paman kecil, kami semua selama beberapa waktu ini akan pergi ke kota untuk bertanya-tanya. Kalau begitu, aku titipkan pada para kakak ipar ya. Zhang Jing datang. Kemarilah. Lihat, pahlawan besar desa kita. Zhang Jing, berkat dirimu, sumber air akhirnya ditemukan. Kau memimpin warga menggali sumur, hingga para warga bisa makan sampai kenyang dan melewati tahun kelaparan ini dengan selamat. Bahkan ada sisa makanan untuk membantu desa-desa di sekitar kita. Yang penting semua orang selamat. Ngomong-ngomong Zhang Jing, kau tiba-tiba kemari. Ada urusan apa? Benar, ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Aku mendirikan pabrik rempah, dan sekarang kekurangan pegawai. Makanya aku datang untuk merekrut orang. Apa saja pekerjaan di pabrik rempah? Ada macam-macam pekerjaan. Menghaluskan bahan, pengemasan, menakar bahan, dan pengiriman. 30 wen sehari. Aku ikut. Aku juga mau. Aku juga daftar. Baiklah. Warga sekalian, kuumumkan. Mulai saat ini, rempah keluarga Zhang resmi dibuka. Kalian semua akan mulai bekerja di sini. Sialan kau, Zhang Jing. Hidupnya enak sekali, bahkan sudah buka pabrik rempah segala. Sedangkan aku, makan pun tidak menentu. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan berakhir seperti ini sekarang. Zhang Ansheng, kau itu kan sepupunya Zhang Jing? Bagaimana kalau kau coba memohon pada Zhang Jing? Minta dia memberi kita pekerjaan di pabrik. Aku dengar-dengar, pabrik rempah-rempah ini bisa menghasilkan upah 30 wen sehari. Kau kan tunangannya, kenapa bukan kau saja yang pergi? Zhang Ansheng, He Kui Cui, kalian kenapa datang ke pabrik rempah Zhang Jing? Sedang apa kalian? Jangan-jangan melihat hidup Zhang Jing sudah makmur, kalian berniat jahat lagi, ya? Tidak kok. Kalian juga tidak akan berani. Tunggu apa lagi? Apa kalian lupa apa yang dikatakan Pak Lurah kepada kalian? Tanpa izin, dilarang masuk ke desa. Cepat pergi dari sini. Paman kecil, apa yang kau lihat? Bukan apa-apa, Kak Ipar. Sekarang pabrik rempah-rempah sudah jadi. Aku berencana ke depannya. Kakaklah yang akan menjadi kepala pabrik. Kau, kenapa tiba-tiba menyerahkan pabrik ini padaku? Kalau ini diberikan padaku, memangnya kau mau apa? Paman kecil, kalau kau ingin seperti dulu lagi, hanya bermalas-malasan di rumah, kami tidak keberatan menghidupimu. Tapi kalau malam, jangan harap kau bisa naik ke ranjang kami. Kakak-kakak ipar, kalian berpikir terlalu jauh. Maksudku, karena desa sekarang sudah aman dan tenang, aku ingin pergi. Membentuk karavan dagang, pergi ke luar negeri, untuk mencari uang banyak. Kalau terus diam di desa, kita tidak akan bisa jadi kaya raya. Entah, butuh waktu berapa lama, baru bisa membuat hidup kakak-kakak ipar makmur. Demi bisa hidup bergelimang harta di daerah ini, aku harus segera pergi merantau dan mencoba peruntungan. Paman ingin meninggalkan desa? Kenapa harus pergi ke seberang lautan? Tanpa pergi pun, kita bisa cari uang. Benar. Sekarang, kita sudah tidak kekurangan pangan lagi. Paling tidak, kita bisa buka kedai bakpao. Jualan bakpao saja, sudah bisa menghidupi sekeluarga. Benar sekali. Aku bisa bantu hitung pembukuan. Jadi hemat gaji pegawai. Aku sudah berjanji pada kalian sebelumnya.
bahwa aku akan membuat kalian hidup bahagia. Karena aku sudah berjanji, maka aku pasti akan menepatinya. Jadi alasanmu merantau jauh adalah demi kami semua. Ya, demi keluarga kita. Saat ini peluang di desa terlalu sedikit, sedangkan merantau keluar itu sangat berat. Jadi aku harap kakak-kakak ipar bisa menjaga rumah dengan baik. Tunggulah aku kembali. Baiklah, pergilah. Kami berjanji padamu, pasti akan menjaga rumah ini dengan baik. Kami menunggumu kembali. Kalau begitu, kakak-kakak ipar, aku berangkat dulu. Pergilah, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan. Kami akan menunggumu di rumah. Kamu harus cepat kembali ya. Kakak-kakak ipar tenang saja. Setelah sampai, aku akan mengirim surat. Jika aku menemukan barang-barang unik di jalan, akan aku kirimkan untuk kalian semua. Dah. Barang-barang yang dikirim paman lewat orang lain. Sudah aku ambil. Kata paman, ini adalah hadiah dari dunia barat yang dia kirimkan untuk kita. Setiap kali cuma kirim uang dan hadiah saja, apa gunanya? Dia sendiri tidak pulang-pulang. Jangan bicara begitu. Kalau bukan karena pemberian paman, uang dan hadiah yang dikirimnya, mana mungkin kita bisa menikmati kehidupan yang sesenang sekarang ini? Apalagi yang membuatmu tidak puas? Tentu saja aku tidak puas. Dia sudah pergi selama 3 tahun, bahkan tidak pulang sekalipun. Sudahlah, mari kita lihat apa yang ditulis paman. Di dalam suratnya ini, para kakak ipar, bagaimana kabar kalian belakangan ini? Beberapa tahun ini, bisnis luar negeriku semakin berkembang pesat. Uang yang kukirim ke rumah, kalian semua sudah menerimanya kan? Pasti kalian sedang bertanya-tanya, kapan aku akan pulang? Namun, menurut perkiraanku, saat kalian menerima surat ini, maka tibalah saatnya kita bertemu. Bertemu? Zhang Jing akan segera kembali. Para kakak ipar, aku pulang.